Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 851 Ada tahi lalat di manajemen puncak Miracle Ridge. Lin Bai memberitahu Lu Qingyu tentang pertempuran sengit dengan 5 sekte racun di kota Raja Dan. Lu Qingyu sangat marah hingga dia menamparkan meja dan berdiri. Apakah masih ada hal seperti itu? Apakah sekte 5 racun benar-benar akan kembali? Lu Qingyu berkata dengan ngeri. Lin Bai berkata dengan tenang, saya pikir kekuatan 5 sekte racun tidak lemah sekarang. Ia sepenuhnya mampu mengalahkan sebagian besar kekuatan di Lingdong. Karena 5 sekte racun dapat bangkit kembali di bawah pengawasan punggung Bukit Senji, maka pasti ada tahi lalat di antara pejabat senior Miracle Ridge. Beberapa kekuatan yang dipasang oleh Miracle Ridge di timur Lingdong telah membelot ke 5 sekte racun. Kalau tidak, bagaimana mungkin 5 sekte racun tiba-tiba muncul? Kekuatan yang sangat kuat. Di kota Raja Alkimia, hanya cabang dari cabang kalajengking sekte 5 racun yang dapat dengan mudah menghasilkan ribuan prajurit dan realem tingkat pertama. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan santai. Itu bisa dikembangkan. Lin Bai berkata pada Lu Qingyu dengan tenang. Lu Qingyu mengangguk dan berkata, maksudmu, seseorang di antara pemimpin puncak Miracle Ridge membantu 5 sekte racun menyembunyikan kebenaran. Lin Bai tersenyum dan berkata, itulah yang baru saja kuduga. Lu Qingyu berkata dengan senyuman, lalu menurutmu siapa orang ini? Lin Bai berkata sambil tersenyum, jika ada orang seperti itu, maka dia pasti memiliki posisi tinggi di Miracle Ridge dan mengetahui semua pasukan rahasia yang dikerahkan di Miracle Punggung Bukit di sebelah timur gunung. Pada saat yang sama, dia memiliki hak untuk masuk dan keluar dari Miracle Ridge kapan saja dan di mana saja. Selain itu, tingkat kultivasi orang ini masih sangat tinggi, setidaknya di tingkat wakil dekan. Berdengung. Lu Qingyu mendengar spekulasi Lin Bai. Matanya langsung menjadi gelap. Tidak mudah untuk menyelidiki tingkat wakil dekan. Jika Anda ingin menyelidiki seorang tetua senior dari kuil Tao tertentu, maka saya akan menyapa dekan kuil Tao, dan kita dapat menyelidikinya dengan cermat. Tapi kamu harus menggunakan wakilnya. Dekan, kamu harus mendapat persetujuan dari kepala tertinggi Akademi ke-9. Yaitu, persetujuan dari senior Zhao Longtu, sebelum kamu dapat memeriksa wakil dekan. Lu Qingyu menggelengkan kepalanya diam-diam dan berkata, jika hantu itu benar-benar sosok setingkat wakil dekan, maka akan sulit untuk menggalinya. Lin Bai berkata sambil tersenyum, saya hanya membuat tebakan sederhana. Saya curiga pasti ada orang dari 5 sekte racun di antara para pemimpin teratas Miracle Ridge. Jika tidak, sekte 5 racun diam-diam telah berkembang menjadi sekarang akan bangkit kembali, bagaimana mungkin Miracle Ridge belum menerima kabar apapun? Lu Qingyu mengangguk dan berkata, ya, 5 sekte racun dihancurkan oleh Lin Duo 20 tahun yang lalu, dan Miracle Ridge secara langsung mengendalikan Lingdong pada saat itu. Jika ada masalah di Lingdong, Miracle Ridge akan menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Sekte 5 racun memiliki kekuatan seperti itu, saya yakin sekte 5 racun telah melakukan pekerjaan dengan baik. Bersiaplah untuk muncul kembali di dunia. Dan Miracle Ridge tampaknya buta, tidak mendapat kabar apapun dari Lingdong. Ini benar sekali. Tidak normal. Lu Qingyu juga berpikir seperti ini. Lin Bai dan Lu Qingyu mengobrol sebentar di sini. Pada saat ini, Lin Bai melihat sosok ini di hutan dan berjalan masuk dengan cepat. Kakak senior Qiyu Yunkui, kakak senior Qiyu Yunkui, kakak senior mengatakan bahwa tidak ada pengunjung selama setengah bulan terakhir. Seorang murid perempuan dari Akademi Alkimia menghentikan Qiyu Yunkui. Tapi Qiyu Yunkui mengabaikannya dan bergegas masuk tanpa bertanya. Sambil bergegas masuk, dia berkata, saya bisa mengerti jika saya tidak melihat orang asing itu, tapi saya tidak bisa menjelaskannya. Bagaimanapun, Qinger dan saya telah berteman selama bertahun-tahun. Karena dia terluka, saya harus datang berkunjung. Minggir. Kalau tidak aku tidak sopan padamu. Kata Qiyu Yunkui dengan marah. Lin Bai melihat Qiyu Yunkui masuk dan berkata kepada Lu Qingyu, senior Lu Qingyu, silakan duduk di sini sebentar. Saya akan mengirim Qiyu Yunkui pergi dan kembali. Lu Qingyu sedikit mengangguk. Lin Bai keluar dari rumah bambu dan langsung menuju hutan bambu ungu. Itu kamu. Qiyu Yunkui melihat Lin Bai datang dan segera menatap Lin Bai dengan mata tidak ramah. Lin Bai berkata dengan ringan, Nona Gu Yueqing sedang dalam masa pemulihan dari luka-lukanya. Tidak nyaman melihat tamu. Selain itu, ini adalah kamar kerjanya, jadi tidak nyaman meninggalkan seorang pria di sini. Qiyu Yunkui, kamu harus kembali. Qiyu Yunkui menjadi marah ketika dia mendengar ini. Berkata, bagaimana Qinger terluka? Juga, karena kamu mengatakan tidak nyaman meninggalkan seorang pria di sini, mengapa kamu masih di sini? Lin Bai tersenyum dan berkata, saya tidak diundang oleh Nona Gu Yueqing. Apakah Anda mengundang saya? Apakah Nona Gu Yueqing mengundang Anda ke kamar kerjanya? Jika tidak, keluar dari sini.
Lin Bai berkata dengan sedikit bosan. Bicaralah dengan baik, tetapi Anda tidak mau mendengarkan. Aku merasa nyaman jika harus memarahimu. Orang yang paling rendah hati tidak terkalahkan. Marah. Mendengar kata-kata Lin Bai, Qiu Yunkui diliputi amarah. Memang benar, Gu Yueqing tidak pernah mengundangnya ke kamar kerja sebagai tamu. Dengan kata lain, Lin Bai adalah orang pertama yang datang ke kamar kerja Gu Yueqing sebagai tamu, dan dia tinggal di sana selama sebulan. Ketika seorang pria dan seorang wanita sendirian, entah apa yang akan terjadi. Qiu Yunkui menatap Lin Bai dengan marah dan berkata, "Nak, apakah kamu percaya bahwa aku bisa memenggal kepalamu sekarang di tengah kilat dan batu api?" Qiu Yunkui menatap Lin Bai, kekuatan mengerikan di tubuhnya terus meningkat. Kekuatan ini menyebar dan langsung melumpuhkan murid perempuan Akademi Alkimia. Dan tubuh Qiu Yunkui dipenuhi dengan niat membunuh. Qiu Yunkui, ini Akademi Alkimia kami, bukan tempat bagimu untuk bertindak liar. Jika kamu ingin bertindak liar, kembalilah ke Akademi Pedangmu. Pada saat ini, kekuatan yang bahkan lebih menakutkan datang dari kedalaman hutan bambu ungu, dan gelombang suaranya seperti naga dewa, menyapu ke depan seperti kekuatan yang besar dan langsung menghancurkan Qiu Yunkui. Wajah Qiu Yunkui penuh ketakutan, dan dia melihat ke dalam hutan bambu ungu dengan mata ngeri, dan berseru, "Senior Lu Qingyu." Lin Bai tersenyum dan berkata, "Apakah kamu melihat itu? Aku tidak bisa mengalahkanmu, tetapi seseorang bisa. Qiu Yunkui, saya menyarankan Anda untuk tidak main-main. Senior Lu Qingyu sangat marah hari ini. Jika Anda membuatnya marah, saya khawatir hutan bambu ungu ini akan menjadi tempat pemakaman Anda." Lin Bai berkata dengan senyuman menghina. Qiu Yunkui menatap Lin Bai dan berkata dengan gigi terkatup, "Oke, Lin Bai, kamu beruntung. Jangan lupa, masih ada waktu setengah bulan hingga waktu yang kita sepakati. Jika Qinger tidak melakukannya, aku tidak akan memperbaikinya setelah setengah bulan, Curen Huang dan, jika kamu membual semua ini, aku pasti akan memotongmu menjadi 9 bagian di depan semua master punggung Bukit Senji di Dojo Akademi Alkimia." Lin Bai tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Don, jangan khawatir. Yah, itu hanya pil kaisar manusia, jadi apa masalahnya? Kamu sebaiknya bersiap untuk berlutut dan menjadi murid." Qiu Yunkui mendengus, berbalik dan pergi. Lin Bai kemudian kembali ke hutan bambu ungu. Lu Qingyu berkata, "Qiu Yunkui baru saja menyebutkan pil kaisar manusia. Apakah Anda benar-benar yakin bahwa Qinger akan menguasai metode pemurnian pil kaisar manusia?" Lin Bai terkekeh dan berkata, "Apa yang sulit tentang ini? Nona Gu Yueqing dan aku bersama-sama, kita bisa menyempurnakan ramuan tingkat raja, apalagi hanya ramuan kaisar manusia." Wajah Lu Qingyu dipenuhi dengan kegembiraan ketika dia mendengar kata-kata percaya diri Lin Bai. Ini mungkin satu-satunya kabar baik yang didengar Lu Qingyu hari ini. Bab 852, beri Gu Yueqing beberapa panduan. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Selama setengah bulan terakhir, Gu Yueqing mundur untuk menyembuhkan luka-lukanya. Lu Qingyu, sebaliknya, telah tinggal di hutan bambu ungu, mendiskusikan alkimia dengan Lin Bai. Dia tidak tahu apakah Lu Qingyu benar-benar ingin mendiskusikan alkimia dengan Lin Bai, atau apakah dia ingin mengawasi Lin Bai untuk mencegah Lin Bai melakukan kejahatan apapun. Namun setelah setengah bulan berkomunikasi, menjadi jelas. Lu Qingyu semakin terkejut dengan Lin Bai, dan merasa bahwa Lin Bai tidak terduga. Terutama Lu Qingyu merasa bahwa pencapaian alkimia Lin Bai hampir sama baiknya dengan seorang alkemis tingkat raja. Lu Qingyu berkata, "Lin Bai, jika tidak, kamu harus keluar dari Akademi Kendo dan datang ke Akademi Alkimiaku. Aku berjanji akan menjadikanmu wakil presiden Akademi Alkimia." Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, "Ilmu pedang adalah jalanku, dan Taoisme hanyalah minat saya. Awalnya, jika saya tidak bergabung dengan Akademi Kendo, saya seharusnya bergabung dengan Akademi Alkimia, tetapi sekarang Akademi Kendo telah memilih saya tidak akan berhenti." Lu Qingyu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Itu keterlaluan. Sayang sekali, dengan bakat alkimiamu yang luar biasa, tidak datang ke Akademi Alkimia akan menjadi sebuah aib." Lin Bai tersenyum kecil dan tidak berkomitmen. Pada saat ini, Gu Yueqing mendorong pintu hingga terbuka dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan, apa yang Anda dan saudara Lin bicarakan?" Lu Qingyu berkata sambil tersenyum, "Ini hanya mengobrol, Qinger, bagaimana lukamu?" Gu Yueqing tersenyum. Berkata, "Kultivasi setengah bulan tidak lagi serius. Hanya saja saudara Lin, besok adalah hari di mana kamu dan Qiu Yunkui sepakat untuk membuat alkimia, tapi sekarang kamu belum mengajariku cara menyempurnakan manusia. Kaisar Pil, saya telah menyembuhkan selama setengah bulan terakhir.
Itu telah membuang terlalu banyak waktu, kalau tidak kita akan menunda hari alkimia selama setengah bulan. Gu Yueqing menyarankan. Yang dikhawatirkan Gu Yueqing adalah penyembuhan setengah bulan telah memakan banyak waktu. Jika dia tidak bisa mempelajarinya dalam waktu singkat, bukankah itu akan merugikan Lin Bai? Lu Qingyu berkata, itu benar, saya melangkah maju untuk menunda tanggal pemurnian selama setengah bulan. Lin Bai tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, 1 malam sudah cukup. Selain itu, Senior Lu Qingyu, jika kamu mundur untuk menyempurnakan obat mujarab, sedangkan untuk tanggalnya, bukankah itu akan membuat Qiu Yunkui merasa bahwa saya memiliki hati nurani yang bersalah? Tidak harus. Begitu, malam ini sudah cukup bagi saya untuk mengajari Nona Gu Yueqing caranya untuk membuat alkimia. Lin Bai berkata sambil sedikit tersenyum. Gu Yueqing tersenyum dan berkata, Saudara Lin, tolong berhenti memanggilku Nona Gu Yueqing. Panggil saja aku Qinger. Ini. Lin Bai tercengang saat mendengar ini. Judul Qinger terlalu intim. Lu Qingyu menatap Gu Yueqing dengan heran, dan menemukan ada emosi di mata Gu Yueqing, lalu Lu Qingyu memutar matanya dan tertawa, teman kecil Lin Bai, kita semua adalah anak-anak dunia, dan kita tidak perlu melakukannya. Ikuti birokrasi itu. Karena Qinger mengatakan demikian, maka kamu dapat meneleponku. Lin Bai tersenyum dan berkata, karena senior Lu Qingyu mengatakan demikian, maka lebih baik bagi Lin untuk mematuhinya. Dalam hal ini kalau begitu, Qinger, jangan panggil aku juga. Kakak Lin, panggil saja aku dengan namaku. Lin Bai tersenyum ringan. Alis Lu Qingyu menjadi cerah dan dia berkata sambil tersenyum, dalam hal ini, waktunya sempit, maka Lin Bai, kamu bisa mengajari Qinger cara membuat alkimia. Aku akan menghindarinya dulu. Tidak, senior Lu Qingyu, kamu bisa tinggal juga. Pokoknya, aku mengajari Qinger cara membuat alkimia. Nanti, dia juga akan memberitahumu, jadi itu tidak perlu. Kamu juga bisa tinggal. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Setelah Lu Qingyu mendengar ini, wajahnya memerah karena kegembiraan dan dia sangat gembira. Seperti yang dikatakan Lin Bai, meskipun Gu Yueqing akan memberitahu Lu Qingyu setelah dia mempelajarinya, bagaimanapun juga, ini dianggap sebagai Lu Qingyu yang mencuri keterampilannya dari tuannya, dan wajahnya tidak akan terlalu cerah jika dia menceritakannya. Lu Qingyu berkata dengan penuh semangat, Lin Bai, sejujurnya, aku telah mempelajari 3 ramuan hebat dari Akademi Alkimia selama beberapa waktu, dan sekarang aku tidak menemukan apapun. Sekarang kamu bisa membiarkan Qinger menyempurnakannya. Kaisar manusia dan, kamu sudah memilikinya. Ini adalah berkah dari surga. Kata Lu Qingyu penuh semangat. Lin Bai tersenyum dan berkata, kalau begitu mari kita mulai. Pertama-tama, saat menyempurnakan pil Kaisar manusia, jangan gunakan kuali Qiang. Lin Bai benar-benar tidak bisa berhenti berbicara tanpa terkejut. Dengan kata-kata ini, dia mengatakan kepada Gu Yueqing untuk tidak menggunakan kuali Qiang untuk membuat ramuan. Lu Qingyu bertanya dengan sangat bingung, mengapa? Gu Yueqing juga bertanya dengan tatapan bingung, Lin Bai, kuali Qiang adalah harta paling berharga dari Akademi Alkimia, senjata spiritual kelas 9, yang digunakan untuk memurnikan ramuan. Jika Anda melakukannya, itu akan sangat meningkatkan laju pembentukan ramuan. Lin Bai berkata dengan ringan, kuali Qiang adalah tungku ramuan yang dikaitkan dengan Yang. Jika kuali Qiang digunakan untuk memurnikan pil Kaisar manusia, kuali Qiang akan meningkatkan jumlah obat mujarab. Kekuatan spiritual di dalam tubuh tidak dapat membuat obat mujarab mencapai keadaan harmoni Yin dan Yang. Jika ada masalah, ramuan Kaisar manusia bahkan akan terbakar karena kuali Qiang. Ini dia hal yang sangat penting yang kamu buat sebulan yang lalu. Kerugian besar. Gu Yueqing dan Lu Qingyu tertegun sejenak. Lu Qingyu berkata, karena Lin Bai mengatakan untuk tidak menggunakan kuali Qiang, maka jangan gunakan itu. Mari kita ganti ke tungku alkimia yang lain. Gu Yueqing juga mengangguk setuju. Sejak dia menyempurnakan pil pembangun surga di kota Danwang, Gu Yueqing memiliki keyakinan yang kuat pada Lin Bai. Mampu memurnikan ramuan tingkat raja saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa pencapaian Lin Bai di Akademi Alkimia jauh lebih tinggi daripada Gu Yueqing dan Lu Qingyu. Kedua, urutan penambahan ramuan adalah mengubah urutan rumput 9 kehidupan, bunga phoenix, buah hidup. 108 ramuan ini. Kemudian tambahkan darah 10.000 tahun ginseng darah dan. Lin Bai terus berbicara di depan Lu Qingyu dan Gu Yueqing. Setelah mengatakan ini, Lin Bai tidak bisa berhenti dan memberitahu Lu Qingyu dan Gu Yueqing sepanjang malam. Jelaskan dengan jelas setiap detail penyempurnaan pil Kaisar manusia. Setelah Lu Qingyu dan Gu Yueqing mendengarkan, seolah-olah mereka telah membuka pintu ke dunia baru. Lu Qingyu, khususnya, menjadi sangat bersemangat setelah mendengar ini, dan terus bergumam, jadi ini adalah cara yang tepat untuk menyempurnakan pil Kaisar manusia.
Pantas saja. Aku sudah lama tidak berhasil menyempurnakannya. Lin Bai, ini adalah hutang budi Akademi Alkimia kami padamu. Lu Qingyu dengan penuh rasa terima kasih memberi hormat pada Lin Bai. Lin Bai tersenyum dan berkata, Senior Lu Qingyu tidak harus seperti ini. Inilah yang aku janjikan kepada Akademi Alkimia. Lin secara alami akan mengambil kursi itu. Qinger, besok kamu akan menyempurnakan alkimia di Akademi Alkimia. Saya perlu mengawasi dari samping. Jika Anda memiliki kekurangan, saya bisa berada di sana untuk menunjukkan Anda tepat waktu. Saya yakin tidak akan sulit untuk menyempurnakan pil kaisar manusia besok. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Setelah mendengarkan penjelasan Lin Bai, Gu Yueqing merasa sangat percaya diri, bahkan lebih percaya diri daripada sebelumnya ketika dia menyempurnakan pil kaisar manusia. Jika tidak terjadi apa-apa besok, pemurniannya akan berhasil. Gu Yueqing bersemangat dan menatap Lin Bai dengan rasa ingin tahu di matanya. Gu Yueqing ingin tahu mengapa pencapaian Lin Bai di bidang alkimia begitu tinggi. Ini hampir masih melampaui pencapaian alkimia semua orang di Miracle Ridge. Setelah Lin Bai selesai menjelaskan detail pemurnian pil kaisar manusia, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang di dalam hatinya, terima kasih kepada iblis besar atas ingatan alkimia dalam hidupnya. Jika tidak, saya tidak tahu bagaimana aku bisa menyempurnakan pil kaisar manusia. Bab 853-98 dalam daftar pedang. Tang Zong. Keesokan paginya, banyak murid datang satu demi satu menuju alun-alun Akademi Alkimia. Hari ini murid utama Akademi Alkimia, Gu Yueqing, akan menyempurnakan pil kaisar manusia di dojo. Sebulan yang lalu, apakah kamu gagal? Kali ini berbeda. Para murid Akademi Pedang bertaruh dengan murid utama Akademi Pedang. Para murid Akademi Pedang berjanji untuk membiarkan Gu Yueqing menyempurnakan pil kaisar manusia hari ini. Kalau tidak, minta maaf saja dengan kematian. Sial, apakah murid Akademi Kendo begitu gila? Ayo pergi dan lihat. Pada dasarnya, sejak tadi malam, banyak murid yang datang ke Akademi dan Dao Dojo. Menunggu di dojo. Akademi Alkimia juga mengetahui bahwa banyak orang akan datang hari ini, jadi mereka membuat persiapan terlebih dahulu untuk menyambut para murid dari Akademi 9. Saat fajar, matahari baru saja terbit di timur, dan dojo kuil dan Tao sudah penuh sesak. Sial, kalau dilihat-lihat, pasti ada lebih dari 300.000 orang di dojo Akademi Alkimia hari ini. Ya, pada dasarnya semua prajurit dari Akademi 9 ada di sini. Aku tidak tahu apakah aku bisa berlatih hari ini. Buatlah pil kaisar manusia. Banyak orang yang penasaran dan mulai mengobrol dengan teman-temannya sambil menunggu untuk mulai menyempurnakan pil tersebut. Di antara kerumunan, ada banyak wajah yang familiar bagi Lin Bai. Misalnya, Qin Beiyao dan Long Qingfeng berdiri bersama. He Qian dan Qi Yao berdiri bersama. Di arah lain, seorang wanita dengan pedang tajam di tangannya dan wajah dingin berdiri di antara kerumunan. Dia sangat menarik perhatian. Para prajurit di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikannya, menatapnya lagi dan lagi. Siapa gadis ini? Kecantikan seperti itu tidak muncul dalam daftar kecantikan. Gadis ini memiliki fluktuasi kekuatan yang begitu kuat, dan kekuatan pedangnya juga sangat tinggi. Wow, cantik sekali, dia tidak kalah dengan kecantikan sama sekali. Kecantikan dalam daftar. Para prajurit di sekitar semuanya terkejut saat melihat wanita ini. Wanita ini berwajah dingin, meskipun dia mendengar suara-suara di sekitarnya, dia tidak menjawab. Di kejauhan, seorang pria yang bebas dan santai berjalan sambil tersenyum dan berkata sambil tersenyum, apakah menyenangkan dipandang seperti monyet di sini? Wanita itu tersenyum dan berkata, Ye Jianqiu, sudah lama tidak bertemu. Setelah itu kamu beribadah di Miracle Ridge, kami sudah lama tidak bertemu satu sama lain. Pria dan wanita itu jelas-jelas adalah Jian Ruohan dan Ye Jianqiu. Ye Jianqiu tersenyum dan berkata, Hei, setelah bergabung dengan Akademi Kendo, saya menyadari bahwa tingkat kultivasi saya masih jauh dari cukup. Tidak, saya baru saja pergi ke dunia kuno beberapa waktu lalu, membunuh beberapa monster, dan menjualnya di pasar gelap. Jian Ruohan tersenyum sedikit, bukankah kamu pergi ke arena Xingshen? Ye Jianqiu tersenyum pahit, ada tempat di mana sekelompok monster berkumpul. Beraninya aku pergi ke sana. Selain itu, dengan sedikit poin di tanganku saya mungkin akan kehilangan semua uang saya setelah masuk. Jian Ruohan, saya mendengar bahwa rekor Anda di arena Xingshen luar biasa. 10 kemenangan dari 10. Luar biasa. Ye Jianqiu terkekeh. Jian Ruohan berkata dengan tenang, kamu juga memiliki kekuatan ini, hanya saja kamu tidak ingin pergi ke arena Xingshen. Ye Jianqiu tersenyum bebas, ini bukan waktunya bagiku untuk mengerahkan kekuatanku.
Lagi pula, jika aku muncul terlalu dini, akan terlalu mudah bagiku untuk dikalahkan oleh Akademi Kendo. Penjahat itu mengincarku. Ini bukan hal yang baik. Jian Ruohan tersenyum sedikit dan tidak berkomitmen. Seperti yang Ye Jiankyu katakan, setelah Jian Ruohan muncul di arena Xingshen, dia telah dilirik oleh para master di daftar pedang Akademi Kendo. Hanya dalam waktu setengah bulan, Jian Ruohan menerima lebih dari selusin surat dari Akademi Kendo. Surat tantangan. Ye Jiankyu tersenyum dan berkata, trik apa yang dimainkan oleh pendekar pedang nomor 1 kita di Lingdong? Mengapa kamu bertarung dengan murid utama Akademi Pedang? Jian Ruohan berkata sambil tersenyum, sifatnya, bukankah begitu? Tahukah kamu, dia tidak takut pada kekuasaan atau musuh yang kuat. Karakternya akan menimbulkan masalah kemanapun dia pergi. Ye Jiankyu tersenyum dan berkata, ini bukan hal yang utama. Saya mendengar bahwa Lin Bai tinggal di kamar kerja Gu Yueqing. 1 bulan, benarkah? Ketika Jian Ruohan mendengar kata-kata Ye Jiankyu, wajahnya menjadi dingin, dan sedikit udara dingin mengalir keluar dari tubuhnya. Ye Jiankyu, yang berdiri di samping Jian Ruohan, sedikit terkejut dan tanpa sadar mundur 2 langkah, menjauh sedikit dari Jian Ruohan. Ye Jiankyu tersenyum pahit dan berkata, sepertinya benar. Jian Ruohan berkata, diam. Jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai orang bisu. Ye Jiankyu tersenyum pahit. Saat ini, 2 wanita lagi masuk dari arah lain. Pigmen merah dan Suxin daun. Hongsu berkata dengan tenang, Suxin, jika Lin Bai benar-benar dapat membantu Gu Yueqing menyempurnakan pil kaisar manusia hari ini, itu berarti Lin Bai memiliki pengetahuan yang mendalam di bidang pil. Mungkin dia bisa menyelesaikan masalah Bingxi. Teknik. Kalau tidak, katakan saja padanya apa yang terjadi. Ye Suxin menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Aku tidak akan memberitahumu. Aku akan menemukan cara untuk menyelesaikan teknik pemadaman es. Hongsu menggelengkan kepalanya dan berkata, dikatakan bahwa Lin Bai tinggal di kamar kerja Gu Yueqing selama sebulan. Bagaimana menurut Anda? Wajah Ye Suxin tetap tenang dan berkata, apa hubungannya dengan saya? Berapa banyak wanita yang dia cari dan apa yang dia cari? Wanita seperti ini tidak ada hubungannya denganku. Selama dia tidak mati, itu saja. Kata Ye Suxin dengan ekspresi masih dingin. Hongsu tersenyum tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Qiu Yunkui ada di sini. Apakah dia di sini? Apakah salah satu protagonis hari ini ada di sini? Seseorang di antara kerumunan itu berteriak, dan ribuan prajurit berbalik untuk melihat. Qiu Yunkui, murid utama Akademi Pedang Dao, berjalan ke dojo dengan santai. Di sebelah Qiu Yunkui, ada seorang pria yang mengenakan jubah murid Akademi Kendo. Banyak orang melihat pria itu dan berseru, murid Akademi Pedang di sebelah Qiu Yunkui tampaknya. Pedang pembelah langit berada di peringkat 98 dalam daftar pedang. Tang Zong, itu, benar-benar Tang Zong, pedang pemecah langit. Tang Zong, seorang jenius dalam 100 teratas dalam daftar pedang. Ketika banyak orang melihat Tang Zong, mata mereka menunjukkan ketakutan. Terutama beberapa murid Akademi Kendo yang mengaguminya tanpa henti. Sekarang ada lebih dari 100.000 orang di Akademi Kendo, dan semuanya adalah penyihir luar biasa dan Kendo. Dan kemampuan Tang Zong untuk menonjol di antara lebih dari 100.000 penyihir ilmu pedang dan masuk 100 teratas dalam daftar pedang sudah cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan orang ini luar biasa. Nomor 1 dalam daftar pedang adalah murid utama Akademi Kendo. Dan orang nomor 1 di daftar pedang Akademi Pedang adalah murid utama Akademi Pedang. Qiu Yunkui adalah pendekar pedang nomor 1 di Akademi Pedang Dao, yang dikenal sebagai pedang surah. Qiu Yunkui dan Tang Zong berjalan ke depan dojo dan berdiri di sana. Tang Zong tersenyum dan berkata, kakak senior Qiu Yunkui, jangan khawatir. Karena murid Akademi Kendo saya yang begitu mengabaikan aturan dan menyinggung kakak senior Qiu Yunkui, saya pasti tidak akan terlihat baik padanya nanti. Qiu Yunkui berkata sambil tersenyum. Saudara Tang, terima kasih banyak. Anda di sini untuk membantu kali ini. Anda harus memberi saya kekuatan untuk membunuh Lin Bai nanti. Tang Zong tersenyum bangga dan berkata, jangan khawatir, Saudara Qiu, saya adalah kultivator pedang ke-98 dalam daftar pedang. Bahkan jika Lin Bai sangat berbakat dalam ilmu pedang. Ketika dia melihat saya sekarang, dia harus memanggil saya kakak senior. Menekannya itu mudah. Kakak Qiu, tonton penampilanku nanti. Tang Zong berkata sambil tersenyum bangga. Qiu Yunkui tersenyum dan berkata, baiklah, Saudara Tang, saya akan menunggu dan melihat. Bab 854 90% yakin. Qiu Yunkui dan Tang Zong datang ke Akademi Alkimia, menimbulkan sensasi dan seruan. Di saat yang sama, semua orang belum tenang.
Dari arah lain dojo, seorang pria dan seorang wanita masuk ke dalam dojo sambil mengobrol dan tertawa satu sama lain. Pria ini, berpakaian putih, dengan senyuman di wajahnya, setampan batu giok, dengan penampilan heroik, sedikit aura raja di antara alisnya, dan matanya setajam pedang, seperti makhluk abadi yang dibuang ke bumi. Wanita di sebelahnya berpakaian putih seperti salju, dengan wajah kasar, memperlihatkan sepasang mata tersenyum dengan alis melengkung. Pria dan wanita ini bersatu, seperti pasangan yang dibuat di surga. Kakak senior ada di sini. Kakak senior Gu Yueqing ada di sini. Apakah orang di sebelahnya adalah Lin Bai? Akademi Kendo mana dia menjadi muridnya? Banyak orang mulai melihat Gu Yueqing dan Lin Bai. Berseru. Dia adalah orang yang telah bertaruh dengan kakak senior kita di Akademi Pedang Dao tanpa mempedulikan hidup dan mati. Betapa tak tahu malunya. Gu Yueqing bisa saja menatapmu, dan dia berani mencuri seorang wanita dari kakak senior kita. Qiyu Yunkui kali ini ketika dia datang ke Akademi Alkimia, dia tidak hanya mengundang Tang Zong, tetapi juga membawa banyak murid dari Akademi Pedang untuk meningkatkan kekuatannya. Ye Jianqiu melihat Gu Yueqing dan tersenyum tipis, jangan bilang, hampir tidak ada wanita cantik di daftar kecantikan punggung Bukit Senji yang membawa bencana bagi negara dan orang-orang. Jian Ruohan memperhatikan Gu Yueqing dan Lin Bai mendekat dalam diam. Saat dia melihat Gu Yueqing, wajah Jian Ruohan terasa sedikit kesepian. Jian Ruohan telah mendengar tentang kecantikan di daftar kecantikan lebih dari sekali, tapi kecuali satu Hongsu, dia belum pernah melihat yang lain. Setelah melihat Gu Yueqing hari ini, Jian Ruohan menyadari bahwa semua keindahan dalam daftar kecantikan memang menakjubkan di dunia. Di bawah kecantikan Gu Yueqing yang tiada taraf, Jian Ruohan sebenarnya merasa sedikit rendah diri di hatinya. Setelah Hongsu melihat Gu Yueqing, dia tidak mengalami banyak fluktuasi. Sebaliknya, dia melihat ke arah Lin Bai dan berkata dengan terkejut, tingkat kultivasinya telah pulih. Ye Suxin juga berkata dengan terkejut, ini benar-benar pulih. Hongsu berkata, sekarang setelah budidayanya pulih, tampaknya Akademi Kendo tidak akan sepi terlalu lama. Kompetisi 9 akademi tahun ini mungkin menarik. Mungkin akan ada beberapa di daftar pahlawan. Lin Bai nama. Ye Suxin berkata, saya harap begitu. Lin Bai dan Gu Yueqing berjalan ke dojo, dan Lu Qingyu perlahan muncul. Qiyu Yunkui menyaksikan Lin Bai dan Gu Yueqing berjalan sambil berbicara dan tertawa satu sama lain, wajah mereka penuh dengan ekspresi menyeramkan. Gelombang udara dingin terpancar dari tubuh Qiyu Yunkui, dan menusuk tulang. Tang Zong berdiri di samping Qiyu Yunkui dan berkata sambil terkekeh, kakak senior Qiyu Yunkui bebas dari rasa khawatir. Saya pasti akan membuat Anda bau mulut nanti. Qiyu Yunkui mengangguk dan berkata, kakak Tang, saya adalah murid dari Akademi Pedang Dao. Jika aku memberimu pelajaran, para murid Akademi Pedang pasti akan disalahkan oleh para tetua Akademi Pedang. Sudah tepat bagi saudara Tang untuk mengambil tindakan. Tang Zong tersenyum dan berkata, saya mengerti ini. Qiyu Yunkui mengangguk dalam diam, aku harus mempermalukannya. Tang Zong bangga. Tersenyum, dia menatap Lin Bai dengan senyum sinis. Di dojo dan doyuan. Setelah Lin Bai dan Gu Yueqing berdiri diam, Lu Qingyu duduk di kursi atas. Pada saat ini, banyak tetua Akademi Alkimia datang ke sini untuk melihat apakah Gu Yueqing dapat menyempurnakan pil kaisar manusia hari ini. Gu Yueqing bertanya sambil tersenyum. Lin Bai, apakah ada hal lain yang ingin kamu tanyakan padaku? Jika tidak, aku akan mengumumkan dimulainya alkimia. Lin Bai tersenyum tipis, tidak ada yang perlu dikatakan, tadi malam saya sudah mengatakannya. Dengan bakat Anda harus memahaminya sepenuhnya. Mari kita mulai. Jangan buang waktu. Gu Yueqing tersenyum dengan tenang, mengangguk dan berkata, oke. Segera, Gu Yue meninggikan suaranya dan berkata kepada hadirin, terima kasih telah datang ke Akademi Alkimia dan menyaksikan upacara penyempurnaan pil kaisar manusia. Sebulan yang lalu, gadis kecil itu membuka tungku untuk memurnikan di depan umum. Pil kaisar manusia. Berpikir bahwa pemahamannya yang kurang tentang pil kaisar manusia menyebabkan kegagalan terakhir dalam alkimia. Dalam sebulan terakhir, gadis kecil itu belajar dari pengalaman menyakitkan dan tidak bisa tidur di malam hari. Dia berpikir keras untuk abulan, dan akhirnya mendapat nasihat dari Lin Bai, murid Akademi Pedang, dan akhirnya terbangun dengan beberapa patah kata. Pria dalam mimpi itu. Hari ini kita akan mulai menyempurnakan alkimia lagi. Gadis kecil itu 90% yakin bahwa dia bisa menyempurnakan pil kaisar manusia. Silakan duduk di sini dan saksikan. Gu Yueqing tersenyum dengan tenang. Begitu kata-kata tersebut keluar, langsung menarik perhatian seluruh penonton. Apa? Dengan bimbingan para murid Akademi Pedang, kami 90% yakin dapat menyempurnakan pil kaisar manusia.
Bagaimana murid utama Akademi Alkimia saya dapat menerima bimbingan dari para murid Akademi Pedang? Oh, dia memiliki murid Akademi Pedang. Bagaimana Hede berani menunjukkan murid utama Akademi Alkimia saya? Banyak tetua Akademi Alkimia segera berteriak dengan marah. Pada saat ini, tatapan mereka pada Lin Bai sangat tidak baik. 90% yakin. Kakak senior Gu Yueqing benar-benar mengatakan bahwa dia 90% yakin. Sepertinya pil kaisar manusia akan dirilis hari ini. Banyak prajurit yang datang untuk menonton upacara tersebut ingin melihat apakah pil kaisar manusia bisa bekerja. Dimurnikan. Pil kaisar manusia memiliki efek yang ajaib, setelah meminumnya, memungkinkan prajurit di alam pil manusia untuk langsung menerobos alam, yang sungguh tidak dapat dipercaya. Jika pil kaisar manusia benar-benar dapat dimurnikan dan dijual secara publik di Miracle Ridge, itu mungkin akan menjadi pasar yang ramai. Gu Yueqing memandang Lin Bai dan tersenyum. Lin Bai mengangguk ringan dan berkata, mari kita mulai. Gu Yueqing kembali ke dojo dan mengeluarkan tungku alkimia baru tanpa menggunakan Qiang Cauldron. Kemudian, Gu Yueqing mengeluarkan ramuan yang telah disiapkan. Lin Bai berdiri di dojo, melipat tangannya dan menatap Gu Yueqing dengan tenang saat dia bersiap membuat ramuan. Muridku di Akademi Pedang sebenarnya memiliki alkimia seperti itu, kenapa aku tidak mengetahuinya? Pada saat ini, sebuah suara aneh datang. Suara ini terdengar dan segera menarik perhatian semua penonton ke Gu Yueqing. Semua orang, termasuk Lin Bai, menoleh ke belakang dan kebetulan melihat Tang Zong di sebelah Qiu Yunkui dengan senyum sinis di wajahnya. Siapa yang bicara? Itu Tang Zong. Jenius dari peringkat 98 pedang. Banyak prajurit melihat sedikit kengerian di mata mereka ketika mereka melihat Tang Zong. 98 dalam daftar pedang. Ini adalah nama yang legendaris. Mampu memasuki peringkat pedang ke-98 di antara 100.000 murid berbakat Akademi Pedang sudah cukup untuk menunjukkan bahwa bakat Kendo Tang Zong sungguh luar biasa. Lin Bai melirik Tang Zong dan berkata, siapa kamu? Tang Zong melangkah maju dan berkata dengan wajah bangga, murid Akademi Kendo, Tang Zong. Aku tidak mengenalmu. Lin Bai berkata dengan santai. Dan terus fokus pada Gu Yueqing. Ketika Tang Zong mengumumkan nama keluarganya, dia mengira Lin Bai akan segera berlutut dan memujanya, tapi bagaimana dia tahu? Setelah Lin Bai mendengar namanya, dia hanya berkata, saya tidak kenal dia. Hal ini membuat Tang Zong ingin membunuh Lin Bai, namun ia dikalahkan oleh Lin Bai terlebih dahulu. Dia sebenarnya tidak mengenal Tang Zong. Hahaha, sepertinya Tang Zong ingin membantu Qiu Yunkui melampiaskan amarahnya. Sekarang sepertinya dia ditampar wajahnya oleh Lin Bai. Banyak prajurit melihat Tang Zong yang kempes. Dan semuanya bersemangat. Mereka semua tertawa. Tang Zong berkata dengan marah, saya adalah murid Akademi Kendo, dan saya berada di peringkat 98 dalam daftar pedang. Saya lebih tinggi dari Anda dalam hal status dan status. Karena Anda adalah murid junior dan baru saja memasuki Akademi Kendo, kenapa kamu begitu bodoh tentang etiket? Kenapa kamu tidak datang dan memanggilku kakak senior? Bab 855, bersujud dan akui kesalahanmu. Tang Zong berkata pada Lin Bai dengan marah. Lin Bai berbalik dan melirik ke arah Tang Zong, dan membungkuk tak berdaya, halo, kakak senior. Setelah melihat penghormatan, Lin Bai tidak ingin memperhatikan Tang Zong lagi, dan menatap Gu Yueqing lagi, bahkan tidak berniat untuk melihat Tang Zong lagi. Ada aturan tidak tertulis di dunia seni bela diri yang disebut, yang pertama mencapai prestasi dihormati, yang berarti bahwa berapapun usia orang lain, selama mereka lebih tinggi dalam kultivasi dan lebih kuat dari Anda harus memanggil mereka senior. Lin Bai dan Tang Zong sama-sama merupakan murid Akademi Pedang. Karena Tang Zong mengatakan bahwa dirinya lebih senior dan lebih kuat dari Lin Bai, bukan tidak mungkin bagi Lin Bai untuk memanggilnya kakak laki-laki. Terlebih lagi, meskipun Lin Bai tidak dilahirkan dalam keluarga terpelajar, dia tetap memahami prinsip-prinsip etika. Ketika Tang Zong melihat Lin Bai memberi hormat, dia langsung mencibir dan berkata, Lin Bai, ku dengar kau punya sesuatu yang tidak menyenangkan dengan kakak senior Qiu Yunkui. Hari ini kakak senior ada di sini untuk membuatkan keputusan untukmu. Sesuatu terjadi antara kamu dan kakak senior Qiu Yunkui, hari ini selama kamu bersujud dan mengakui kesalahanmu, aku bisa meminta kakak senior Qiu Yunkui untuk melupakan masa lalu. Berlututlah dan akui kesalahanmu secepatnya, dan jangan sampai kehilangan wajah Akademi Kendo kita. Tang Zong berkata kepada Lin Bai dengan nada memerintah. Ketika Qiu Yunkui mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak, hahaha, saudara Tang, tidak harus seperti ini. Meskipun Lin Bai memiliki beberapa masalah denganku, dia adalah murid Akademi Pedang. Tidak ada perlu bersujud dan mengakui kesalahannya. Biarkan saja dia berlutut. Aku bukan orang yang picik.
Selama Lin Bai berlutut, aku bisa melupakan semua kesalahan atas apa yang dia lakukan sebelumnya. Qiu Yunkui mendengar Tang kata-kata Zong dan berkata sambil tersenyum. Kata-kata Tang Zong dan Qiu Yunkui terdengar seperti mereka mengundurkan diri demi Lin Bai. Tapi ini benar-benar mempermalukan Lin Bai. Tang Zong meminta Lin Bai bersujud dan mengakui kesalahannya. Qiu Yunkui meminta Lin Bai berlutut. Yang satu ini lebih kejam dari yang lainnya. Semua prajurit yang hadir tercengang ketika mendengar apa yang dikatakan Qiu Yunkui dan Tang Zong. Apa yang terjadi? Sial, Tang Zong ada di pihak Qiu Yunkui. Sekarang sudah berakhir. Tang Zong sangat kuat dan dia adalah murid Akademi Pedang. Lin Bai tidak bisa benar-benar melakukannya. Kamu harus bersujud dan mengakuinya kesalahanmu. Banyak prajurit memandang Lin Bai dengan rasa ingin tahu. Ketika Ye Jianqiu mendengar ini, dia mengerutkan kening dan berkata, apakah Tang Zong ini bertindak terlalu jauh? Dia sebenarnya ingin menindas yang kecil dengan yang besar. Jian Ruohan, menurutmu apakah Lin Bai tidak bisa menahan tekanan dari Tang Zong, benarkah berlutut? Apakah kamu terjatuh? Lagi pula, Tang Zong adalah yang ke-98 dalam daftar pedang. Bahkan ketika kita melihatnya, kita harus menghormati. Ye Jianqiu berkata kepada Jian Ruohan. Jian Ruohan tertawa mengejek, bahkan jika kamu membunuh Lin Bai, dia tidak akan berlutut. Tetapi Tang Zong bertindak terlalu jauh. Sebagai murid Akademi Pedang, dia tidak berdiri di sisi Akademi Pedang, tetapi alih-alih membantu ketika Qiu Yunkui berbicara, dia hanya mengarahkan sikunya keluar. Tidak heran Akademi Pedang semakin buruk dari tahun ke tahun. Dengan murid-murid seperti itu, bagaimana Akademi Pedang bisa mendapat tempat di Miracle Ridge? Jian Ruohan tertawa dengan mengejek, dengan tatapan matanya. Menunjukkan penghinaan terhadap Tang Zong. Berlutut. Akui kesalahanmu. Bersujud. Lin Bai mendengar kata-kata ini berturut-turut, dan sedikit keraguan muncul di wajahnya. Lin Bai berbalik untuk melihat Tang Zong, kamu ingin aku berlutut dan bersujud kepada Qiu Yunkui untuk mengakui kesalahanku. Tang Zong berkata dengan wajah serius dan dengan arogan, aku tidak memintamu, aku memerintahkanmu sebagai kakak laki-laki Akademi Kendo untuk berlutut dan mengakui kesalahanmu. Lin Bai mencibir dan berkata, saya terbiasa berdiri, dan saya tidak akan berlutut untuk memohon belas kasihan. Karena saudara Tang Zong adalah seorang murid dari Akademi Pedang, budidayanya lebih tinggi dari saya, dan dia memiliki lebih banyak pengalaman daripada saya. Saya percaya ini. Kakak senior telah menyempurnakan satu set keterampilan. Kalau tidak, kakak senior, apakah kamu menunjukkannya kepadaku? Lin Bai memandang Tang Zong dengan senyum dingin dan berkata, desis. Hahaha. Seluruh penonton tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Lin Bai ini benar-benar penuh dengan kejahatan. Apa maksudmu kakak senior Tang Zong telah menyempurnakan seni berlutut untuk memohon belas kasihan? Mungkinkah Tang Zong berlutut untuk memohon belas kasihan dan mencapai usia 98 dalam daftar pedang? Benarkah? Lin Bai ini bahkan tidak menggunakan satu kata kutukan pun dalam kata-katanya. Semua prajurit memandang Tang Zong dan tertawa terbahak-bahak. Tang Zong, apakah kamu sering berlutut dan memohon belas kasihan? Inilah yang dikatakan murid-murid Akademi Kendomu, mengatakan bahwa kamu telah menguasai seni berlutut untuk memohon belas kasihan. Luar biasa, ke-9 dalam pedang daftar Akademi Kendo. Jenius berusia 18 tahun memang pantas mendapatkannya, dan dia bahkan telah berlatih sampai pada titik kemahiran dalam berlutut untuk memohon belas kasihan. Sejumlah besar prajurit berkata kepada Tang Zong sambil tersenyum. Ketika Tang Zong mendengar suara yang datang dari sekelilingnya, wajahnya tiba-tiba menjadi marah dan berubah bentuk, kamu bajingan, apa yang kamu bicarakan? Pernahkah saya berlutut dan memohon belas kasihan kepada siapapun? Lin Bai tersenyum dengan tenang, sejak senior saudara laki-laki tidak bisa melakukannya, adik laki-laki itu lebih muda darimu dan memiliki pengalaman lebih rendah, jadi aku juga tidak akan mengetahuinya. Tang Zong berkata dengan marah, apakah kamu tidak pernah berlutut di depan orang tuamu? Kata Lin Bai dengan tegas, saya telah berlutut untuk menyembah orang tua saya, tetapi saya telah berlutut sebelumnya. Bajingan, berlutut idiot, berlutut sampah, berlutut anjing, adik laki-laki benar-benar tidak tahu bagaimana melakukan ini. Qiu Yunkui tercengang. Mendengar ini, dia bertanya dengan dingin, siapa yang kamu tegur? Lin Bai mencibir, juga apakah kamu ingin mengatakannya dengan jelas? Qiu Yunkui, kamu benar-benar berkulit tebal. Qiu Yunkui menatap Lin Bai dan mengertakkan gigi dan berkata, Lin Bai, aku tidak menyangka kamu memiliki artikulasi yang begitu kuat. Aku akan membunuhmu ketika aku punya kesempatan. Jika kamu mencabut semua giginya, kamu akan bisa menyempurnakan senjata spiritual kelas 9 yang tajam. Lin Bai berkata dengan dingin, setetes darahku dapat menekan langit, dan aku dapat menerbangkan hitam dan kuning dengan satu nafas.
Kumpulan gigi ini, Xiao Yu dikatakan mampu menyempurnakan ratusan senjata spiritual yang tiada taraf. Tang Zong, aku menghormatimu sebagai seorang jenius dalam daftar peringkat pedang dan rekan senior di Akademi Pedang. Aku akan memberimu 3 poin, tetapi kamu tidak boleh tak tahu malu. Hari ini kamu membantu orang luar untuk menindas para murid dari Akademi Pedang. Jika masalah ini sampai ke paviliun lama Master Pedang, aku ingin tahu apakah kamu masih bisa mempertahankan peringkat 98 di daftar pedang. Lin Bai menatap langsung ke arah Tang Zong dengan mata dingin. Berkata dengan dingin. Ketika Tang Zong mendengar kata-kata Lin Bai, dia langsung ketakutan dan tidak bisa berkata-kata. Jika masalah ini benar-benar sampai ke paviliun Dekan Akademi Pedang, dan Dekan Akademi Pedang mengetahui bahwa Tang Zong membantu Qiu Yunkui menindas murid-murid Akademi Pedang, maka Dekan Akademi Pedang mungkin akan marah sampai mati. Lin Bai dapat melihat sebelumnya bahwa halaman ke-9 punggung Bukit Senji tampak tenang di permukaan, namun nyatanya ada arus bawah yang mengalir di balik layar. Setiap kuil Tao tidak puas satu sama lain dan telah lama bertempur secara diam-diam. Sekarang Tang Zong membantu Akademi Pedang untuk menindas murid-murid Akademi Pedang, ini hanyalah tamparan di wajah Akademi Pedang. Begitu masalah datang ke paviliun tua Akademi Pedang, Tang Zong pasti akan sangat parah. Dihukum. Tang Zong mengertakkan gigi dan berkata, Lin Bai, jangan datang ke sini untuk menakutiku. Lin Bai mencibir dan berkata, membuatmu takut. Haha, aku tidak punya waktu untuk menakutimu. Penatua Peiji, kamu sudah lama menonton acara ini. Apakah kamu ingin melanjutkan membaca? Pada saat ini, Lin Bai melihat sekeliling dan berteriak keras. Apa? Penatua Peiji ada di sini. Ketika Tang Zong mendengar Lin Bai berteriak, dia langsung panik dan melihat ke segala arah dengan mata ngeri, mencari Peiji. Bab 856 Peiji muncul. Apa? Penatua Peiji ada di sini. Tang Zong melihat sekeliling dengan ngeri. Apakah Dekan Akademi Pedang ada di sini? Apakah itu Penatua Peiji? Peiji sangat terkenal di kalangan Dekan Akademi Pedang. Dikatakan bahwa Penatua Peiji kemungkinan besar akan menjadi Dekan Akademi Pedang berikutnya. Penatua Peiji sangat terkenal di kalangan Dekan Akademi Pedang. Pada saat ini, semua prajurit dengan cepat mencari di antara kerumunan, mencoba menemukan jejak Penatua Peiji. Alkimia di Akademi Alkimia Tao ini sangat populer, dan banyak master dari sekolah Tao lain datang, tetapi banyak dari mereka adalah murid. Misalnya, Jian Ruohan, Ye Jianqiu, Long Qingfeng, Qin Beiyao dan lainnya semuanya adalah murid. Bahkan jika sesepuh Tao lainnya datang, mereka tidak akan muncul dan mengamati secara rahasia. Lu Qingyu duduk di posisi tinggi sebagai Dekan Akademi Alkimia dan tersenyum tipis, Lin Bai ini benar-benar tahu cara membuat kulit harimau menjadi spanduk. Hei, pada saat ini, desahan menyebar ke seluruh Akademi Alkimia. Di antara, tiba-tiba, sosok ungu muncul di tengah-tengah dojo Akademi Alkimia. Sosok ini muncul, dan semua orang melihat penampilannya dengan jelas, dan ternyata itu adalah Peiji. Peiji muncul saat ini, dengan wajah cemberut dan wajah muram. Itu benar-benar Penatua Peiji. Kami, para murid Akademi Pedang, akan bertemu dengan Penatua Peiji. Saya telah bertemu Penatua Peiji dari Akademi Pedang. Banyak pejuang di antara hadirin yang membungkuk hormat. Para murid Akademi Pedang memberikan penghormatan khusus kepada Peiji dan memberi penghormatan kepadanya. Murid-murid dari sekolah Tao lainnya semuanya mengepalkan tangan mereka untuk memberi hormat. Hal ini segera mengungkapkan hubungan halus antara 9 halaman punggung Bukit Senji. Setelah Peiji muncul, dia melirik Lin Bai, menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berbalik dan memberi hormat pada Lu Qingyu dengan tinjunya terangkat. Peiji telah bertemu Dekan Lu Qingyu. Lu Qingyu tersenyum sedikit. Peiji, apa kabar? Anda belum pernah meminum pil saya selama bertahun-tahun. Akademi Tao telah berpindah-pindah. Peiji tersenyum tipis dan berkata, Akademi Pedang Dao sangat sibuk, dan terkadang saya benar-benar tidak bisa pergi. Dekan Lu, disiplin kami di Akademi Pedang tidak ketat hari ini, dan ada murid yang sangat buruk, jadi biarkan Akademi dan Dao saya melihat lelucon dengan murid Tao lainnya. Lu Qingyu tertawa dan berkata, hei, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Lin Bai adalah seorang jenius di Akademi Pedang. Dia bangga dan lebih memilih patah daripada membungkuk. Ini adalah aura pendekar pedang dan penguasa seni bela diri. Ya, saya pikir Lin Bai, tidak hanya tidak bisa disalahkan, tetapi juga dihargai besar. Peiji, jika sekarang Lin Bai takut dengan kekuatan Tang Zong dan hanya berlutut dan bersujud untuk memohon belas kasihan, maka reputasi Akademi Pedangmu benar-benar terpuruk hari ini. Hilang. Aku khawatir dalam 30 tahun ke depan, Akademi Kendomu tidak akan mampu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Lu Qingyu tersenyum ringan.
Saya tidak tahu apakah Lu Qingyu tidak disengaja atau disengaja, tapi dia sebenarnya menyukai Lin Bai ketika dia berbicara. Pei Ji tersenyum pahit, dia juga mengetahui koneksi kuat Lu Qingyu. Jika Lin Bai benar-benar ditekan oleh Tang Zong hari ini untuk berlutut dan bersujud memohon belas kasihan sebagai murid utama Akademi Pedang, maka diperkirakan Akademi Pedang akan diejek oleh 8 sekolah Tao lainnya dalam 30 tahun ke depan. Seorang murid Akademi Kendo memaksa murid Akademi Kendo lainnya untuk berlutut dan memohon belas kasihan kepada murid Akademi Kendo, ini adalah hal yang menyenangkan untuk dikatakan. Lin Bai menangkupkan tinjunya dan memberi hormat pada Pei Ji, dan berkata, saya tidak ingin melibatkan penatua Pei Ji, tetapi ini adalah masalah keluarga Akademi Pedang. Jika saya menanganinya, saya khawatir dia tidak akan hidup panjang. Lin Bai berkata kepada Pei Ji. Dengan kata-kata ini, niat membunuh dalam kata-katanya tidak lagi terkendali. Tang Zong memandang Pei Ji dan sangat ketakutan sehingga dia berlutut di depan Pei Ji dan berkata dengan gemetar, Penatua Pei Ji, saya tahu kesalahan saya tahu kesalahan saya. Pei Ji memelototi Tang Zong dan kemudian ke Qiu Yunkui. Qiu Yunkui, apakah kamu melakukan adegan ini dengan sengaja, atau ada seseorang di belakangmu? Pei Ji menatap Qiu Yunkui dan berkata dengan mata jahat. Qiu Yunkui tersenyum sedikit, Penatua Pei Ji bercanda. Saya hanya bercanda dengan Lin Bai dan Tang Zong. Bagaimana mungkin seseorang menghasut saya di belakang saya? Itu semua salah paham, itu semua salah paham. Pei Ji tersenyum dingin, benarkah? Segera, Pei Ji menatap Qiu Yunkui, mengambil langkah ke depan, dan gelombang energi terpancar dari tubuhnya. Lin Bai berdiri di samping Pei Ji, dan mereka semua terkejut. Kekuatan pedang yang memancar dari Pei Ji hampir menakutkan. Segera, di sekitar Pei Ji, sepasang pedang tajam muncul, mengarah ke Qiu Yunkui. Wajah Qiu Yunkui pucat, dan di bawah pedang kuat Pei Ji, dia sangat ketakutan sehingga dia mundur. Ketika Jian Ruohan melihat Pei Ji mengambil tindakan, dia segera tersenyum dan berkata, ini adalah momentum Akademi Pedang. Ye Jianqiu tersenyum dan berkata, itu benar, ketika Penatua Pei Ji mengambil tindakan, dia mengarahkan jarinya ke pedang Akademi tanpa bertanya apakah itu benar atau salah. Ini jelas untuk melindungi murid Akademi Tao-nya. Di sisi lain, Hong Su tersenyum dan berkata, Penatua Pei Ji masih sangat mendominasi. Begitu dia menyerang, dia menekan Qiu Yunkui dan membuatnya tidak bisa bernapas. Ye Suxin tersenyum tipis, dia terkenal karena melindungi anak sapi. Saya masih ingat 30 tahun yang lalu. Lin Duo. Ketika Lin Duo pertama kali memasuki Akademi Pedang, dia juga memprovokasi sekelompok musuh seperti Lin Bai. Akibatnya, para tetua Akademi Pedang, Akademi Tinju, Akademi Tombak, dan Akademi Culong bersama-sama memaksa pergi ke Kendo Academy dan minta Akademi Kendo untuk menyerahkan Lin Duo. Pada saat itu, Penatua Pei Ji berdiri sendirian dan bertarung melawan 15 tetua dari 4 Akademi Tao, melukai 14 dan menghancurkan 1, dan secara paksa menyelamatkan Lin Duo. Tapi pada akhirnya, Lin Duo tidak mengecewakan Pei Ji. Bakat tingkat monsternya, ilmu pedang tertinggi, dan kekuatannya yang mengejutkan masa lalu dan masa kini membuat semua jenius di seluruh Miracle Ridge kewalahan. Dengan kekuatan satu orang dan satu pedang menghancurkan 5 sekte racun yang telah berada di punggung bukit keajaiban yang mengkhawatirkan selama lebih dari 100 tahun. Ye Suxin berkata dengan tenang. Hong Su menghela nafas, ya, Lin Duo saat itu benar-benar orang nomor 1 di Miracle Ridge selama-lamanya. Gemuruh. Tanda hubung. Di bawah tekanan kekuatan sombong Pei Ji, Qiu Yunkui melangkah mundur lagi dan lagi, wajahnya menjadi pucat, dan dia membuka mulutnya, begitu dia menyemprotkannya, seteguk darah muncrat. Penatua Pei Ji, saya tidak tahu kesalahan apa yang telah dilakukan murid saya, tetapi Anda ingin menindas saya. Qiu Yunkui menatap Pei Ji dan bertanya dengan mata ketakutan. Pei Ji berkata dengan dingin, kamu menghasut murid Akademi Pedangku untuk melakukan pembunuhan saudara. Berdasarkan ini saja, aku memenuhi syarat untuk membunuhmu. Qiu Yunkui berkata dengan dingin, ini adalah apa yang dilakukan Tang Zong secara sukarela, dan tidak ada hubungannya dengan itu. Lakukan denganku. Lakukan. Mata Pei Ji menjadi dingin, beraninya kamu berbicara omong kosong. Kekuatan Pei Ji meningkat tajam lagi, dan wajah Qiu Yunkui menjadi pucat dengan cepat. Dia merasa tulang-tulang di tubuhnya dihancurkan oleh Pei kekuatan Ji, hampir berkeping-keping. Pei Ji, kamu sudah keterlaluan. Pada saat ini, suara menderu datang, dan pedang ganas muncul di udara, menghancurkan keagungan menakutkan di tubuh Pei Ji. Segera, 2 lelaki tua muncul di depan Qiu Yunkui. Setelah pedang lelaki tua itu memotong tekanan pada Pei Ji, seluruh tubuh Qiu Yunkui menjadi rileks. Kedua lelaki tua ini jelas merupakan tetua senior Akademi Pedang Dao.
Qiyu Yunkui buru-buru berteriak, Penatua Yunsun, Penatua Yunhai selamatkan aku, Penatua Peiji ingin membunuhku. Kedua tetua senior Akademi Pedang Dao, bernama Yunsun dan Yunhai, adalah saudara kembar. Di Paviliun Dekan Tao, keduanya para tetua yang terkenal karena keterampilan mekaniknya memiliki status yang mirip dengan Peiji di Paviliun Dekan Pedang Tao. Bab 857-6 Tetua Senior. Setelah Qiyu Yunkui melihat kedua tetua Yunsun Yunhai muncul, dia langsung merasa percaya diri di dalam hatinya, dan ekspresinya tidak lagi setakut dan setakut sebelumnya. Qiyu Yunkui berkata, Penatua Yunsun, Penatua Yunhai, dan Penatua Peiji dari Akademi Pedang sangat kejam dan kasar, dan mereka ingin menindasku dengan kekuatan mereka sendiri. Saya tidak pernah menghina siapapun di Akademi Pedang, dan saya masih bertanya kedua tetua yang membuat keputusan untukku. Penatua Yunsun berkata dengan dingin, Qiyu Yunkui, tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang masalah ini. Kami telah melihatnya dengan jelas di rahasianya. Penatua Yunhai juga berkata, Peiji, masalah ini memperjelas bahwa saya tidak ada hubungannya dengan Akademi Pedang. Tang Zong, murid Akademi, melakukan ini sendirian. Mengapa Anda ingin menyebarkan kemarahan Anda pada murid Akademi Pedang saya? Apakah Anda tidak menindas siapapun di Akademi Pedangku? Yunhai meraung marah. Yunsun dan Yunhai bukan hanya tetua senior Akademi Pedang, mereka juga memiliki identitas lain, mereka adalah putra dekan Akademi Pedang. Peiji tersenyum dingin, masih belum diketahui apakah ini dilakukan oleh Tang Zong sendirian. Tang Zong berlatih dengan baik di Akademi Kendo, bagaimana mungkin dia tiba-tiba berkumpul dengan Qiyu Yunkui? Yunsun berkata dengan dingin, Peiji, kamu sangat tidak masuk akal. Ini jelas dilakukan oleh Tang Zong dari Akademi Tao Anda. Karena Anda tidak ingin mengejar murid Akademi Pedang, bagaimana kalau saya melakukannya untuk Anda? Saya akan membantu Akademi Pedang Anda untuk menghapuskan Tang Zong dan Lin Bai. Yunsun membuka mulutnya untuk berbicara, dan kata-katanya segera dipenuhi dengan ketidakbaikan. Saat dia berbicara, pasukan Yunsun memimpin dan menekan Lin Bai dan Tang Zong. Bang! Kekuatan ini seperti gunung berat yang menekan mereka, langsung menjatuhkan Lin Bai dan Tang Zong, mendarat 100 meter jauhnya, muntah darah. Wajah Lin Bai juga pucat. His! Semua prajurit yang hadir tersentak saat melihat adegan ini. Tindakan tetua Yunsun dan Yunhai jelas ingin mengeluarkan roh jahat yang baru saja ditekan oleh Peiji pada Qiyu Yunkui. Ya, sungguh perubahan yang tiba-tiba. Dua tetua senior dari Akademi Pedang Dao ada di sini. Dan di sana ada hanya satu orang di Peiji. Jika terjadi perkelahian, saya khawatir tidak akan ada manfaatnya. Banyak prajurit berbisik dengan suara rendah. Setelah beberapa tetua senior muncul berturut-turut, para murid ini bahkan tidak berani berbicara dengan keras. Penatua senior, ini adalah sosok tertinggi di setiap Akademi Tao, dan prajurit terkuat di setiap Akademi Tao selain dekan dan wakil dekan. Peiji menoleh ke belakang dan melihat Lin Bai dan Tang Zong terlempar. Matanya tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Dia mengeluarkan pedang spiritual kelas 9 dari tas penyimpanan dan berkata, kamu sedang mencari kematian. Wow! Penatua Peiji menunjukkan pedangnya. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung? Yah, aku tidak melihat adanya penggunaan kekuatan di antara para tetua senior. Banyak prajurit melihat Peiji mengeluarkan pedang spiritual kelas 9. Senjata, dan kekuatan pedang menyebar tanpa sadar. Yunsun dan Yunhai keduanya melangkah maju, mengeluarkan pedang dari tas penyimpanan mereka, dan menatap Lin Bai dengan dingin. Yunsun berkata dengan dingin, Peiji, ayolah. Yunhai mencibir dan berkata, jangan pamer, cepatlah dan bertarung jika kamu bisa. Boom! Saat ini, ada getaran lain di dunia. Sebuah pedang setinggi langit meluncur ke dojo Akademi Alkimia dari timur. Akademi Pedang, apakah kamu ingin menindas yang lebih kecil dengan lebih banyak orang? Lin Baoyu, tetua senior Akademi Pedang, datang menemuimu. Cedera pada muridku di Akademi Pedang, Akademi Pedangmu harus melakukannya itu untukku. Penjelasan. Suara ini mengalir ke Akademi Pedang Dao dari timur disertai dengan niat pedang menakutkan yang tak terbatas. Segera, seorang lelaki tua dengan rambut beruban dan wajah kekanak-kanakan muncul di samping Peiji. Begitu lelaki tua itu muncul, dia mengarahkan pedangnya ke arah Yunsun dan Yunhai. Lin Baoyu ada di sini. Kepala tetua di Akademi Kendo. Ada 7 tetua berpangkat tinggi di Akademi Kendo, dan sekarang 2 di antaranya ada di sini. Melihat Lin Baoyu muncul, banyak prajurit berseru. Lin Baoyu terkenal dengan perlengkapannya di Akademi Kendo dan bahkan di Miracle Ridge. Yunsun dan Yunhai terkejut saat melihat Lin Baoyu tiba. Jika Peiji dan Lin Baoyu bergabung, Yunsun dan Yunhai mungkin tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Institut Kendo sangat kasar. Masalah ini jelas-jelas kesalahan Institut Kendo Anda.
Saya benar-benar tidak tahan lagi. Tiba-tiba, sebuah suara keras dan agung terdengar. Segera, dua sosok lagi muncul di dojo. Begitu kedua sosok ini muncul, tiba-tiba seluruh penonton kembali berseru. Para tetua senior Akademi Tinju ada di sini. Itu Liu Jingfeng dan Zuo Kai. Ketika sejumlah besar prajurit melihat kedua sosok ini, mata mereka menunjukkan ketakutan. Terutama Liu Jingfeng, orang ini bukan hanya seorang tetua senior di Akademi Tinju, tetapi istrinya juga merupakan putri dari Direktur Akademi Tinju. Dengan kata lain, dia adalah menantu dari Direktur Gila Akademi Tinju. Akademi Tinju. Meskipun Liu Jingfeng adalah tetua tingkat tinggi di antara 9 halaman punggung Bukit Senji, statusnya jauh lebih tinggi daripada Pei Ji dan Lin Baoyu. Di dojo dan Daoyuan, Hongsu dan Ye Suxin sama-sama terlihat serius saat melihat adegan ini. Hongsu berkata, rusak. Akademi Tinju juga telah turun tangan. Sepertinya pasti akan ada pertarungan hari ini. Sambil berbicara, Hongsu mengeluarkan pipa kecil dari tangannya dan memainkannya dengan lembut. Setelah melepaskan senarnya, mereka disimpan di tas penyimpanan. Ye Suxin bertanya, apakah Anda menggunakan pipa transmisi suara untuk memberi tahu para tetua senior Akademi Tianyin? Hongsu tersenyum sedikit dan tidak berkomitmen. Ye Suxin berkata, jika tetua senior Akademi Tianyin tiba, siapa yang akan Anda minta dia bantu? Hongsu tersenyum dan berkata, Anda memberi tahu senior Lingwu untuk datang, lalu siapa yang ingin Anda bantu? Tanda hubung. Sebelumnya Hongsu selesai berbicara, sosok hantu muncul di samping Ye Suxin. Sosok ini jelas adalah Lingwu. Nona. Setelah Lingwu muncul, dia memberi hormat pada Ye Suxin. Ye Suxin mengangguk dan berkata kepada Hongsu, saya harap Lin Bai tidak mati. Hongsu berkata, saya tidak peduli siapa yang Anda bantu, saya akan membantu Anda. Mendengar kata-kata Hongsu, Ye Suxin sangat tersentuh. Terima kasih, Suster Hongsu. Hongsu tersenyum tipis dan tidak menjawab. Ye Suxin berkata kepada Lingwu, Tuan Ling, begitu para tetua tingkat tinggi ini mengambil tindakan, Anda harus menjaga keamanan Lin Bai. Lingwu mengangguk dan berkata, ya, Nona. Di lapangan, tinju akademi para tetua senior Liu Jingfeng dan Zuo Kai berdiri bersama dengan dua tetua senior Yun Sun Yunhai dari Akademi Pedang Dao. Liu Jingfeng mencibir dan berkata, murid-muridmu dari Akademi Pedang, Tang Zong mengarahkan sikunya keluar dan menyerang sesama murid, yang tidak setia dan tidak adil. Sementara Lin Bai tidak sopan dan melanggar hukum. Menurutku, mereka semua pantas dibunuh. Sejak Akademi Pedang. Jika para tetua tidak bisa melakukannya, maka kami, para tetua Miracle Ridge, dapat melakukan apapun untuk membantumu. Mari kita hancurkan dua murid yang tidak setia, tidak jujur, tidak sopan, dan melanggar hukum ini. Liu Jingfeng tersenyum dingin, dan momentum di tubuhnya segera menekan ke arah Lin Bai dan Tang Zong. Merasakan kesombongan yang menakutkan di tubuh Liu Jingfeng, Tang Zong sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Mata Lin Bai berubah, dan niat membunuhnya terungkap, dia menatap Liu Jingfeng, dan dia tidak bisa lagi menahan niat membunuh di dalam hatinya. Pei Ji melintas dan berdiri di depan Lin Bai dan Tang Zong. Dia berkata dengan dingin, bahkan jika murid Akademi Pedangku membuat kesalahan besar, tetua lain dari Akademi Pedang tidak perlu mengambil tindakan. Akademi Pedang memiliki kemampuan. Tangani sendiri. Lin Baoyu juga berkata dengan dingin, saya pikir kita di sini bukan untuk bertarung, kamu ingin bertarung. Ayo, cucu Akademi Pedang, kura-kura tinju Akademi, ayo kita bertarung dengan baik. Saat Lin Baoyu berbicara, kekuatan pedang menyapu bahu Wang Liuhe. Bab 858 Wakil Presiden Kehormatan Akademi Alkimia. Untuk sesaat, 6 tetua senior di Akademi Alkimia sedang berperang satu sama lain. Kekuatan pedang, dan kekuatan tinju terus-menerus berbenturan sengit di dojo. Kekuatan menakjubkan itu membuat takut lebih dari 300.000 prajurit yang hadir dan menjadi pucat. Ahem. Dalam situasi yang parah saat ini, ketika semua prajurit bahkan tidak berani mengambil nafas, batuk ringan keluar. Semua orang mencari suara batuk ini. Saat matanya memadat, matanya tertuju pada Lu Qingyu. Bahkan Liu Jingfeng, Zuo Kai, Yun Sun, Yunhai, Pei Ji, dan Lin Baoyu semuanya menoleh. Lu Qingyu tersenyum tipis, akhirnya, seseorang memperhatikan saya. 6 tetua, Anda bertarung satu sama lain dan Anda semua ingin melindungi murid-murid Akademi Tao Anda. Saya bisa memahami ini. Bagaimanapun, setiap jenius adalah itu sulit didapat. Tapi, apakah kamu sudah menemukan di mana tempat ini? Lu Qingyu berdiri dari kursi dekan, senyum di wajahnya perlahan memudar, dan kekuatan mengerikan terpancar dari tubuh Lu Qingyu, itu segera mengguncang surga dan bumi.
Dalam kekuatan ini, kekuatan pedang Pei Ji dan Lin Baoyu tiba-tiba runtuh, kekuatan tinju Liu Jingfeng dan Zuo Kai juga menghilang, dan pedang Yun Sun dan Yun Hai menghilang dalam sekejap mata. Lu Qingyu berkata dengan marah, ini adalah dojo Akademi Alkimia kita. Tidakkah kamu merasa telah kehilangan keagungan seorang tetua berpangkat tinggi dengan bertarung sengit di depan ratusan ribu prajurit di sini? 6 dari kalian telah hidup bersama selama 6 tahun. Usia kalian sudah lebih dari 100 tahun, mengapa kalian masih bertingkah seperti anak kecil dan bersikap kasar? Jika kalian akan mengambil tindakan di sini, di mana kalian akan menempatkan Akademi Alkimiaku? Itulah keterlaluan. Lu Qingyu meraung. Ketika Pei Ji dan Lin Baoyu mendengar ini, Lu Qingyu menjadi marah dan menyingkirkan pedang mereka. Memang benar, seperti yang dikatakan Lu Qingyu, tempat ini adalah dojo Akademi Alkimia. Jika Anda mengambil tindakan di sini, niscaya itu akan menjadi tamparan bagi Akademi Alkimia. Melihat Pei Ji dan Lin Baoyu menyingkirkan pedang mereka, Lu Qingyu terlihat sedikit lebih baik. Liu Jingfeng di samping tidak memiliki niat seperti itu. Ini adalah waktu terbaik untuk menimbulkan kerusakan serius pada Lin Bai. Dia tidak ingin kehilangan kesempatan ini dengan sia-sia. Liu Jingfeng tersenyum dan berkata, Dekan Lu Qingyu, Anda serius? Kuil dan Tao selalu menjadi kuil Tao yang kami hormati. Tidak ada penistaan. Hanya saja apa yang terjadi antara Tang Zong dan Lin Bai hari ini adalah aib bagi para keajaiban. Aturan klan punggung bukit. Karena Akademi Pedang tidak ingin menghukum mereka, maka sebagai tetua punggung bukit Senji, kami tidak akan membiarkan pelaku kejahatan di sini lolos begitu saja. Senior Lu Qingyu, tolong jangan ikut campur dalam masalah ini. Liu Jingfeng berkata dengan tenang. Aturan Miracle Ridge. Aturan apa? Kapan peraturan ini mulai berlaku? Banyak orang tidak mengetahui adanya aturan ini. Lalu dari mana aturan ini berasal? Ini jelas merupakan alasan yang diajukan Liu Jingfeng, dia hanya ingin membunuh Lin Bai di sini. Lu Qingyu tersenyum dingin, haha, Liu Jingfeng, apakah kamu bermaksud membunuh Lin Bai dan Tang Zong di Akademi Alkimia? Liu Jingfeng berkata dengan ringan, jika mereka berani melawan, Liu hanya dapat menggunakan dia adalah seorang jenius dengan air mata. Lu Qingyu mencibir dan berkata, oke, para tetua senior Akademi Tinju sangat agung. Kalau begitu lakukanlah. Lu Qingyu berkata sambil tersenyum tenang. Ketika Pei Ji dan Lin Baoyu mendengar ini, mereka memandang Lu Qingyu dengan heran. Pei Ji berkata dengan cemas, Dekan Lu Qingyu, meskipun Tang Zong dan Lin Bai bersalah, ini masih masalah Akademi Kendo kami. Bisakah Anda mengizinkan saya membawa mereka kembali ke Akademi Kendo? Akademi Kendo kami memiliki hukumannya sendiri. Lin Baoyu dia juga berkata, ya, Dekan Lu Qingyu, saya khawatir. Anda tidak pantas melakukan ini. Liu Jingfeng tertawa dan berkata, Dekan Lu Qingyu bijaksana, tidak ada yang salah dengan ini. Karena Anda telah melakukan kesalahan, kamu harus dihukum. Lin Bai dan Tang Zong menjadi pucat ketika mendengar kata-kata Lu Qingyu. Terutama Tang Zong, yang begitu ketakutan hingga terjatuh ke tanah dengan ekspresi putus asa. Wajah Lin Bai muram, dan dia mulai mengoperasikan pedang Qingge secara diam-diam. Lu Qingyu tersenyum dan berkata, Pei Ji, Lin Baoyu, kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Karena Liu Jingfeng ingin menghukum Lin Bai dan Tang Zong, biarkan dia melakukannya. Tapi Liu Jingfeng, izinkan saya mengingatkan Anda. Sekarang Lin Bai adalah wakil presiden kehormatan Akademi Alkimia saya. Jika dia membuat kesalahan, saya, Lu Qingyu, bersumpah bahwa dalam waktu 1 bulan Anda akan dibunuh di Akademi Kuan Dao. Alkemis tidak hanya bisa memurnikan ramuan, kita juga bisa. Dia juga ahli dalam membuat racun. Lakukanlah. Lu Qingyu memandang Liu Jingfeng dan berkata sambil tertawa. Awalnya, Liu Jingfeng berencana untuk melompat keluar dan membunuh Lin Bai secara diam-diam. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata Lu Qingyu, dia segera berhenti ketakutan, dan bertanya dengan mata terkejut, kapan Lin Bai menjadi wakil presiden kehormatan Akademi Alkimia Anda? Lu Qingyu berkata, saya bilang dia. Dia, apa? Tangan Akademi Tinjumu sangat panjang, apakah kamu masih ingin mengurus urusan Akademi Alkimiaku? Lu Qingyu bertanya sambil mencibir. Apa? Lin Bai adalah wakil presiden kehormatan Akademi Alkimia kita. Kalau begitu kita tidak bisa membiarkan Lin Bai mati, Made, jika wakil presiden Akademi Alkimia kita ditinju di dojo Akademi Alkimia. Jika Akademi Tao membunuh kita, maka kita seperti bulu ayam. Karena Lin Bai adalah wakil presiden kehormatan, maka Akademi Alkimia kita tidak bisa hanya duduk diam dan mengabaikannya. Begitu Lu Qingyu selesai berbicara, sekelompok tetua dari Akademi Alkimia mulai berbicara. Sikat. Dari kursi tetua Master Alkimia Tao, sesosok tubuh jatuh ke lapangan. Liu Jingfeng dan Pei Ji sama-sama melihatnya.
Penatua Senior Akademi Alkimia, Niu Wenbo. Pria tua dengan rambut abu-abu dan wajah kekanak-kanakan ini jelas merupakan tetua senior di Akademi Alkimia. Niu Wenbo juga terkenal di Akademi Alkimia. Orang tua ini tidak pernah menyukai pemurnian ramuan dalam hidupnya, tetapi hanya suka memurnikan racun. Pada saat yang sama, Niu Wenbo juga memiliki gelar di Miracle Ridge, ahli racun nomor 1 di Miracle Ridge. Awalnya dia tidak akan muncul. Namun ketika Lu Qingyu mengatakan bahwa Lin Bai adalah wakil presiden kehormatan Akademi Alkimia tidak dapat menghindari masalah ini. Lagi pula, jika wakil presiden Akademi Tao terbunuh di dojo, itu akan memalukan. Niu Wenbo terkekeh setelah naik ke atas panggung. Ayo, Liu Jingfeng, tidakkah kamu ingin menyentuh wakil presiden kehormatan Akademi Alkimia saya? Ayo dan coba. Selama kamu melakukannya hari ini, saya berjanji untuk membiarkan Anda melakukannya dalam waktu 1 bulan. Akademi tinju Anda penuh dengan orang, tidak meninggalkan ayam atau anjing. Niu Wenbo memandang Liu Jingfeng dengan senyum main-main. Liu Jingfeng memandang Niu Wenbo dan menyipitkan matanya penuh ketakutan. Liu Jingfeng sangat takut pada ahli racun nomor 1 di Miracle Ridge. Liu Jingfeng berdiri di sana dengan wajah muram. Sekarang Lu Qingyu dan Akademi dan Dao telah menegaskan bahwa mereka ingin melindungi Lin Bai. Jika mereka mengambil tindakan saat ini, diperkirakan Akademi Kuan Dao akan benar-benar mengalami balas dendam yang gila-gilaan. Dari Akademi dan Dao, terutama Niu Wenbo, racun orang ini sebanding dengan 3 racun aneh dari 5 sekte racun. Lu Qingyu menunggu lama dan bertanya, Liu Jingfeng, apakah kamu akan melakukannya? Jika kamu tidak melakukannya, keluar dari sini. Keluar. Lu Qingyu meraung marah. Wajah Liu Jingfeng memerah karena marah. Dia tidak ada hubungannya dengan masalah ini sejak awal, jadi dia turun tangan dengan kejam. Dia awalnya ingin membunuh Lin Bai, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia sedang menunggangi harimau sekarang dan tidak bisa. Jangan turun. Lu Qingyu juga tidak menyelamatkan mukanya dan langsung menyuruh Liu Jingfeng pergi. Wajah Liu Jingfeng muram, selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Liu Jingfeng membawa Zuokai dan langsung meninggalkan Akademi Alkimia. Lu Qingyu memandang Yun Sun dan Yun Hai lagi dan berkata, Akademi Pedang Dao Anda harus mengajar murid-muridnya dengan baik dan berlatih dengan baik. Itu hanya hal-hal oportunistik. Seni bela diri sulit dicapai. Yun Sun dan Yun Hai tersenyum pahit. Berulang kali mengatakan ya. Kemudian, Yun Sun dan Yun Hai meninggalkan Akademi Alkimia. Lu Qingyu memandang ke arah Pei Ji dan Lin Baoyu, masalah ini awalnya adalah masalah kecil antar murid. Pei Ji, kamu mengandalkan kultivasi tingkat lanjut untuk memihak murid-muridmu, sedemikian rupa sehingga hampir menimbulkan masalah di Akademi Kendo, Akademi Tinju, dan Akademi Pedang. 3 akademi besar akan berperang. Kamu harus memikul tanggung jawab utama untuk masalah ini. Kamu bisa pergi dan meminta maaf sendiri kepada senior Du Guyun. Aku terlalu malas untuk peduli dengan Akademi Pedangmu. Pei Ji mengangguk. Ya, Lu Qingyu melihat sekeliling dan berkata dengan keras, sekarang, Qinger, mulailah menyempurnakan pil kaisar manusia. Saya harap apa yang terjadi sekarang tidak akan mempengaruhi keadaan pikiran Anda. Pei Ji, Lin Baoyu, karena kamu di sini, maka tinggallah dan lihat jalur pilku bersama. 3 ramuan ajaib rumah sakit. Pei Ji bertanya dengan rasa ingin tahu, Din Lu Qingyu, mungkinkah Gu Yueqing benar-benar dapat menyempurnakan ramuan kaisar manusia? Mendengar kata-kata Pei Ji, wajah muram Lu Qingyu menunjukkan senyuman. Terima kasih kepada Lin Bai dari Akademi Pedangmu, kamu seharusnya bisa menyempurnakan pil kaisar manusia hari ini. Pei Ji dan Lin Baoyu sama-sama memandang Lin Bai kaget. Saya berpikir, bagaimana Lin Bai memiliki kemampuan untuk membimbing Gu Yueqing dalam menyempurnakan pil kaisar manusia. Bab 859 menyempurnakan pil kaisar manusia. Sebuah lelucon berakhir. Pei Ji dan Lin Baoyu saling memandang, berjalan diam-diam di depan Lu Qingyu, menangkupkan tangan dan memberi hormat. Pei Ji berkata, terima kasih banyak kepada Dekan Lu Qingyu karena telah membantu saya dalam masalah ini. Jika tidak, Akademi Kendo akan sangat dipermalukan hari ini. Lin Baoyu juga mengangguk dan berkata, saya tidak punya pilihan selain melakukan ini. Pei Ji dan Lin Baoyu mereka berdua saling memandang dengan senyum masam. Tepat ketika Pei Ji hendak mengambil tindakan, Lin Baoyu mengambil tindakan dengan berani, meningkatkan prestise dan secara paksa mengeluarkan momentum Akademi Pedang. Jika tidak, jika sekte yang sama di Akademi Kendo bertarung satu sama lain hari ini, mereka pasti akan dikritik oleh 9 akademi lainnya di punggung Bukit Senji di masa depan. Lu Qingyu terkekeh dan berkata, 9 halaman punggung Bukit Senji terlihat tenang di permukaan, tapi diam-diam bergolak. Terutama Akademi Kendo, Akademi Pedang, Akademi Tinju,
Akademi Tombak, Akademi Naga Muda, dan 5 halamanmu bahkan lebih. Tidak ada yang diyakinkan oleh siapapun, dan semua orang ingin saling menginjak, atau bahkan mencaplok satu sama lain. Untungnya, ada kedamaian sekarang. Jika Sekte 5 Racun kembali lagi suatu hari nanti, saya berharap itu Akademi Kendo dapat mengesampingkan dendam masa lalu dan bekerja sama dengan para dewa. 9 halaman di Jiling akan bekerja sama untuk melawan malapetaka itu. Kata Lu Qingyu ringan. Pola di Miracle Ridge adalah sejak kehancuran Sekte 5 Racun, Miracle Ridge tidak memiliki saingan di sebelah timur punggungan. Setelah lebih dari 20 tahun pembaptisan, perselisihan internal dimulai. Khususnya di 9 halaman dan 5 puncak, para murid saling bertarung setiap hari. Hal ini sudah menjadi hal yang lumrah. Apalagi Direktur Akademi Tinju yang sudah punya niat mencaplok masing-masing akademi. Lu Qingyu berkata, "Oke, berhenti bicara, bawa Tang Zong kembali dan disiplinkan dia dengan baik. Saya harap Akademi Kendo tidak akan melakukan hal memalukan seperti itu di depan umum lain kali." Lin Baoyu berkata dengan marah, "Terima kasih. Lu Din, saya akan mengambil Tang Zong kembali sekarang. Selamat tinggal." Lin Baoyu berjalan ke samping dan meraih Tang Zong. Tang Zong menangis untuk ayah dan ibunya dan berteriak, "Penatua Lin Baoyu, Penatua Lin, jangan bunuh aku tahu kesalahanku." Lin Baoyu berkata dengan dingin, "Aku terlalu malas untuk membunuhmu. Setelah saya kembali ke Akademi Kendo, Anda memiliki aturan sendiri untuk menghadapinya." Sebelum pergi, Lin Baoyu menatap Lin Bai lagi dan berkata, "Dan kamu. Meskipun Tang Zong yang menghasut masalah ini, kamu tidak bisa lepas dari kesalahan. Setelah kembali ke Akademi Kendo, kamu datanglah ke Balai Penegakan Hukum untuk menerima kejahatan." Lin Bai mengangguk dalam diam dan berkata, "Ya." Lin Baoyu kemudian meninggalkan Akademi Kendo bersama Tang Zong. Lin Bai memperhatikan Lin Baoyu pergi dan kembali menatap Pei Ji. Secara kebetulan, Pei Ji juga sedang melihat Lin Bai saat ini. Keduanya saling memandang, dan Pei Ji menghela nafas tanpa daya. Dengan begitu, rasanya sedikit mengecewakan. Lin Bai berkata dengan ringan, "Apakah kamu kecewa? Apakah kamu menyalahkanku karena menyeret Akademi Kendo ke dalam masalah di depan begitu banyak orang?" Mata Lin Bai menjadi gelap. Lu Qingyu berkata, "Qinger, mari kita mulai membuat alkimia." "Ya." Gu Yueqing mengangguk ringan dan melirik Lin Bai. Lin Bai menarik kembali pikirannya dan mengangguk ke Gu Yueqing. Ketika Qiu Yunkui melihat Gu Yueqing bersiap membuat ramuan, dia berkata dengan lembut, "Qinger, hentikan dengan cepat. Ini adalah tungku alkimia biasa. Mengapa kamu tidak menggunakan kuali Qiang? Kuali Qiang dapat meningkatkan kemungkinannya membuat ramuan." Lin Bai berkata dengan ringan, "Kamu tidak membutuhkan kuali Qiang." Qiu Yunkui mengertakkan gigi dan menatap Lin Bai dan berkata, "Lin Bai, tahukah kamu nilai dari menyempurnakan ramuan manusia Kaisar Pil? Jika pemurniannya gagal, semua ramuan di sepanjang jalan dihancurkan, dan Akademi Alkimia juga banyak yang rusak. Karena kuali Qiang dapat meningkatkan tingkat pembuatan ramuan sebesar 30%, mengapa tidak menggunakannya?" Lin Bai memandang Qiu Yunkui dan bertanya, "Bisakah kamu membuat ramuan?" Qiu Yunkui mendengus, "Tidak." Lin Bai berkata, "Jika tidak, diam saja. Kamu." Qiu Yunkui mengertakkan gigi dan menatap Lin Bai. Tapi sekarang dengan Pei Ji berdiri di sampingnya, meskipun Qiu Yunkui ingin membunuh Lin Bai, dia tidak berani melakukan hal buruk di depan Pei Ji saat ini. Lin Bai berkata, "Qinger akan segera membuat ramuan. Silakan tinggalkan orang-orang yang tidak relevan." Qiu Yunkui berkata dengan dingin, "Menurutmu siapa yang tidak relevan?" Lin Bai tersenyum dan berkata, "Tentu saja itu kamu." Qiu Yunkui berkata sambil tersenyum. Dia berkata dengan wajah galak, "Lin Bai, jangan mengira aku takut padamu karena dukungan Akademi Kendo. Jika aku ingin membunuhmu di Miracle Ridge, itu akan menjadi seperti semudah meremas semut sampai mati. Kamu memprovokasi saya 3 kali dan 5 kali. Apakah menurut Anda saya, Qiu Yunkui, mudah ditindas?" Lin Bai berkata dengan dingin, "Haha, bukannya saya ingin memprovokasi Anda, hanya saja kamu harus melompat keluar dan ditampar. Itu bukan urusanku." Qiu Yunkui berkata dengan dingin, "Kamu benar atau salah? Kamu ingin melawanku, kan?" Lin Bai terkekeh dan berkata, "Qiu Yunkui, kamu hanya bercanda. Apakah kamu tidak memiliki keinginan untuk membunuhku di dalam hatimu?" Qiu Yunkui menyipitkan matanya dan melihat Lin Bai mengatakan apa yang dia katakan. Di dalam hatinya, seluruh dirinya tiba-tiba menjadi suram. Gu Yueqing berkata dengan lembut, "Oke, berhentilah berdebat, kakak senior Qiu Yunkui. Hari ini adik perempuanku sedang menyempurnakan alkimia, dan kami benar-benar tidak dapat diganggu oleh orang lain. Silakan tinggalkan kakak senior Qiu Yunkui dulu." Qiu Yunkui terkejut, "King, Bahkan kamu jadi, di masa lalu,
aku selalu berada di sisimu saat kamu memurnikan ramuan. Gu Yueqing berkata dengan serius, pemurnian ramuan ini sangat penting. Mohon maafkan aku, kakak senior Qiyu, dan maafkan aku karena tidak membiarkanmu tinggal di sini. Qiyu Yunkui hendak melanjutkan berbicara, tetapi kata-kata itu sudah mencapai bibirnya dan dia menelannya. Oke, aku pergi. Qiyu Yunkui mengertakkan gigi dan berkata, Lin Bai, apakah kamu masih ingat perjanjian kita? Lin Bai tersenyum dan berkata, tentu saja kamu ingat. Jika Gu Yueqing gagal memurnikan Kaisar Manusia Pil hari ini, aku akan melakukannya. Hidupku siap membantu Anda. Jika dia menyempurnakan Pil Kaisar Manusia, Anda segera berlutut dan memuja saya sebagai guru Anda. Qiyu Yunkui berkata dengan dingin, Penatua Peiji, apakah Anda mendengar saya dengan jelas? Ini adalah dilakukan oleh Lin Bai sebulan yang lalu. Buat saja taruhan yang kamu buat denganku. Jika Qinger gagal menyempurnakan Pil Kaisar Manusia hari ini. Jangan salahkan aku, Qiyu Yunkui, karena tidak memikirkan persahabatan antara Pedang Akademi dan Akademi Pedang dan membunuh Lin Bai di tempat. Ini adalah taruhan yang dibuat Lin Bai denganku. Penatua Peiji tidak akan ikut campur, kan? Qiyu Yunkui bertanya pada Peiji ragu-ragu. Lin Bai tersenyum datar, tidak peduli apa hasilnya, tolong jangan ikut campur, Penatua Peiji. Setelah mendengar ini, wajah Peiji memadat, dan dia melirik ke arah Lin Bai. Melihat ekspresi tenang di wajah yang terakhir, dia menghela nafas pelan, karena ini adalah urusan pribadimu dengannya, tidak melibatkan Akademi Pedang, dan aku tidak akan ikut campur. Qiyu Yunkui tersenyum bangga, karena Penatua Peiji berkata demikian, Lin Bai, kuharap kamu baik-baik saja beruntung. Tunggu sampai mati. Qiyu Yunkui mencibir dan berjalan keluar dari dojo. Lin Bai melihat Qiyu Yunkui pergi dan berkata kepada Gu Yueqing, mari kita mulai, Qinger. Gu Yueqing mengangguk dengan sungguh-sungguh. Api teratai yang tumbuh subur terbang keluar dan jatuh di bawah tungku alkimia. Setelah itu, Gu Yueqing memasukkan ramuan itu ke dalam tungku alkimia satu per satu. Mulailah menyempurnakan Pil Kaisar Manusia. Sudah dimulai, sudah dimulai. Mari kita mulai menyempurnakan alkimia. Aku ingin tahu apakah kakak senior dapat menyempurnakan Pil Kaisar Manusia kali ini. Pada saat ini, apakah itu alkemis dari Akademi Alkimia atau para pejuang dari Akademi Alkimia lainnya sekolah Tao, ini sangat ditunggu-tunggu. Setelah Pil Kaisar Manusia lahir, pasti akan menimbulkan sensasi di Miracle Ridge. Bab 860 Membakar Alkimia Chang. Gu Yueqing memasukkan ramuan itu ke dalam tungku alkimia satu per satu tanpa penundaan. Di sampingnya, banyak alkemis dari Akademi Alkimia memandangnya dengan rasa ingin tahu. Terkadang mereka berdiskusi dengan suara pelan, dan terkadang mereka mengerutkan kening. Itu tidak benar. Urutan ramuan dalam Pil Kaisar Manusia sepertinya tidak seperti ini. Tetapi ada dasar untuk mengatakannya seperti ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Banyak para tetua Akademi Alkimia melihatnya. Bingung. Bahkan para tetua Akademi Alkimia tidak dapat memahaminya, apalagi lebih dari 300.000 prajurit yang hadir. Banyak dari mereka adalah alkemis tingkat rendah, dan sebagian besar prajurit ada di sini untuk menonton kesenangan dan tidak tahu caranya. Untuk membuat alkimia sama sekali. Mereka hanya ingin melihat hasilnya dan melihat apakah mereka akhirnya bisa menyempurnakan Pil Kaisar Manusia. Kecilkan apinya. Lin Bai mengingatkan dengan suara rendah dari samping. Setiap kali Lin Bai mengingatkannya, Gu Yueqing akan melakukan apa yang dikatakan Lin Bai. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Selama sekitar 1 jam, aroma obat perlahan menyebar dari tungku alkimia. Aroma obat yang sangat kuat. Ini akan menjadi obat mujarab. Banyak tetua Akademi Alkimia yakin bahwa Pil Kaisar Manusia akan menjadi obat mujarab ketika mereka mencium aroma obat ini. Meskipun Pil Kaisar Manusia tidak ditandai dengan tingkatan, dari sudut pandang Lin Bai, pil tersebut seharusnya berada di sekitar pil kelas 7. Karena urutan dan panas ramuan di atas sulit dikendalikan, itulah mengapa sangat sulit untuk disempurnakan. Lu Qingyu dan Pei Ji menunggu dengan napas tertahan. Sekarang semua prajurit yang tahu cara memurnikan pil memahami bahwa langkah terakhir pembentukan Pil Kaisar Manusia kini telah tercapai. Selama langkah terakhir ini dilewati, Pil Kaisar Manusia akan lahir di Miracle Ridge. Berita tentang lahirnya 3 ramuan hebat dari Akademi Alkimia pasti akan menyapu Miracle Ridge seperti badai, dan bahkan membuat Ling Nan khawatir. Mata Qiyu Yunkui terpaku, dengan sedikit kekhawatiran di matanya, tidak, apakah ini benar-benar akan disempurnakan? Apakah aku benar-benar ingin berlutut dan memuja Lin Bai sebagai tuanku? Tidak, tidak, tidak. Tidak mungkin. Itu tidak bisa dimurnikan. Itu tidak bisa dimurnikan. Qiyu Yunkui terus berdoa dalam hatinya.
Lin Bai memandang Gu Yueqing dan tungku ramuan dengan tenang, dan berkata, "Oke, ayo kita buat ramuannya." Wajah Gu Yueqing sedikit pucat. Ketika dia mendengar kata-kata Lin Bai, matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan dan dia berkata, "Baik." Segera, Gu Yueqing mengaktifkan formula ajaibnya, dan api teratai zaman hebat mulai meningkat dengan cepat. Tiba-tiba, pada saat ini, terjadi ledakan keras. Tungku pil untuk menyempurnakan pil kaisar manusia tiba-tiba meledak berkeping-keping. Asap hitam mengepul-mengepul dari dojo Akademi Alkimia. Lu Qingyu terkejut dan berdiri dari bangkunya, apa yang terjadi? Peiji juga mengerutkan kening, kualinya meledak. Apa yang terjadi? Kualinya meledak lagi. Kualinya meledak. Apakah alkimianya gagal? Lebih dari 300.000 prajurit yang hadir semuanya berseru pada saat ini. Ledakan kuali berarti alkimia telah gagal. Ini adalah akal sehat di dunia alkimia. Ketika Qiyu Yunkui melihat tungku alkimia meledak, dia tertawa terbahak-bahak, hahaha, kuali meledak, alkimia gagal, pemurnian pil kaisar manusia gagal di sini. Qinger, pil kaisar manusia itu sulit untuk menyempurnakan. Sekarang kamu telah meledakkan kuali lagi hari ini, jangan berkecil hati. Setelah aku kembali, aku akan menemanimu belajar selama beberapa waktu, dan kamu pasti akan mendapatkan sesuatu. Qiyu Yunkui sangat senang ketika dia melihat kuali itu meledak. Tapi dia tetap menghibur Gu Yueqing. Setelah itu, Qiyu Yunkui tertawa terbahak-bahak pada Lin Bai, sekarang Qinger telah meledak lagi dan pil kaisar manusia gagal disempurnakan, apalagi yang ingin kau katakan? Sekarang, haruskah aku mengambil risiko saja? Hidup, serahkan padaku. Qiyu Yunkui mencibir penuh kemenangan, menatap Lin Bai dengan tatapan seolah ingin memakan Lin Bai hidup-hidup. Melihat kuali peledak, semua penonton berseru. Qiyu Yunkui bahkan lebih bangga. Di sisi lain, Lin Bai dan Gu Yueqing memiliki ekspresi yang sangat membosankan di wajah mereka. Lin Bai tersenyum dan berkata, "Qiyu Yunkui, siapa yang memberitahumu bahwa ledakan kuali berarti pemurniannya gagal?" Qiyu Yunkui tertawa, "Lin Bai, apakah kamu tahu cara memurnikan alkimia? Selama berabad-abad, semua alkemis belum mengetahuinya. Tripod berarti pemurnian alkimia gagal, dan semua ramuan di tungku alkimia dihancurkan. Jika Anda tidak percaya, tanyakan kepada para tetua Akademi Alkimia hari ini untuk melihat apakah mereka berpikir demikian," kata Qiyu Yunkui dengan senyuman. Ketika semua tetua Akademi Alkimia mendengar kata-kata Qiyu Yunkui, mereka semua menunjukkan sedikit kesedihan di wajah mereka. Ya, saat kuali meledak, itu berarti semua ramuan di tungku alkimia hancur, dan pil kaisar manusia tidak dapat dimurnikan. Hahaha, Qiyu Yunkui, aku akan membiarkanmu, katak di dalam sumur, melihatnya hari ini. Lin Bai tersenyum tipis dan berjalan menuju tungku alkimia yang rusak. Di depan tungku alkimia yang rusak ini, terdapat tumpukan abu hitam, yang merupakan debu yang ditinggalkan oleh ramuan yang terbakar. Lin Bai melambaikan lengan bajunya, dan angin puyuh menyapu abunya. Ada 7 ramuan bulat seperti permata, memancarkan cahaya putih menawan, tergeletak dengan tenang di tanah. Dikatakan dalam hukum kuno bahwa bumi berjarak ribuan mil, dan tanah subur seluas ribuan persegi. Namun, ada pohon abadi yang berdiri di bumi, dan ada juga binatang buas dan ganas yang bersembunyi di hutan, melintasi langit, matahari dan bulan, memutus vitalitas langit dan bumi. Lalu, ada seorang imam besar yang membawa petunjuk, guntur jatuh dari langit, api muncul dari langit, semuanya benda-benda digunakan sebagai lilin, semua hewan digunakan sebagai lilin, mereka dikuburkan di dalam tanah, mereka memanggil angin dan hujan, menanam ramuan di pegunungan peri, dan mereka dilepaskan setiap musim semi. Nanti, para alkemis, si keistimewaannya adalah seni menciptakan alkimia, dan namanya adalah seni alkimia Cang membakar. Saat dia berbicara, Lin Bai mengulurkan kedua jarinya dan mengambil ramuan dari tanah. Pil ini adalah pil kaisar manusia. Gu Yueqing datang dengan penuh semangat, mengambil semua pil di tanah, dan berteriak kaget, "Lin Bai, apakah kamu melihatnya? Apakah kamu melihatnya? Saya akhirnya menyempurnakan pil kaisar manusia. Saya akhirnya menyempurnakan kaisar manusia pil." Gu Yueqing berkata kepada Lin Bai dengan penuh semangat sambil memegang 6 pil di tangannya, seperti anak kecil yang mendapatkan mainan kesayangannya. Lin Bai tersenyum dan berkata, "Selamat, dengan pengalaman pemurnian ini, lain kali Anda pasti akan lebih terlatih dan sempurna, menyempurnakan lebih banyak pil kaisar manusia." Lu Qingyu melangkah maju dan mendatangi Gu Yue dari posisinya yang tinggi. Di sebelah King, seseorang berseru, "Apakah ini halus? Qinger, biarkan aku melihatnya." Gu Yueqing dengan bersemangat menyerahkan pil kepada Lu Qingyu. Lu Qingyu meminum pil itu, melihatnya dengan hati-hati untuk waktu yang lama,
dan berkata dengan penuh semangat, itu adalah pil kaisar manusia, ini adalah pil kaisar manusia, dan sangat murni. Kumpulan pil ini lebih baik daripada yang saya saring sebelumnya. Lebih baik. Pil kaisar manusia yang secara tidak sengaja saya saring sebelumnya hanyalah pil kaisar manusia tingkat rendah. Tetapi kumpulan pil ini sebenarnya telah mencapai tingkat pil kelas atas. Pil ini dianggap yang terbaik di antara pil. Lu, King Yu tidak bisa menahan senyum. Sudah dimurnikan. Pil kaisar manusia benar-benar telah dimurnikan. Dan 7 di antaranya dimurnikan dalam satu tarikan napas. Apakah ini benar-benar pil kaisar manusia? Semua prajurit yang hadir melihat Lu King Yu dan Gu Yue, senyuman di wajah King menunjukkan kengerian. Mungkinkah pil kaisar manusia benar-benar dimurnikan? Hingga saat ini, orang-orang ini telah menyaksikan lahirnya pil kaisar manusia dengan mata kepala sendiri, namun mereka masih tidak dapat mempercayainya. Mungkinkah salah satu dari 3 pil legendaris Akademi Alkimia benar-benar dimurnikan? Qiyu Yunkui menggelengkan kepalanya tak percaya, tidak, itu tidak mungkin. Kamu tidak boleh menjadi pil kaisar manusia, kamu tidak boleh menjadi pil kaisar manusia. Lin Bai, apakah kamu diam-diam memasukkan pil itu sekarang, mencoba untuk mendapatkan pergi begitu saja?